Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4801 sampai dengan bab 4825 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4801, apa? Melamun. Lina Chiba bergoyang, wajahnya pucat. Dia adalah siswa top dan seseorang yang telah membaca buku. Secara umum, jika situasi seperti itu terjadi, itu berarti pasien sedikit sakit jiwa. Dan Lina Chiba yang belum menempati posisi teratas sangat membutuhkan dukungan Pablo Chiba. Jika Pablo Chiba sakit jiwa saat ini, maka bukan hanya dia tidak bisa mengambil posisi itu. Terlebih lagi, saudara-saudari yang telah lama mengamati perawatan dan statusnya, saya khawatir mereka akan melompat keluar dan mencabik-cabiknya sesegera mungkin, dan membiarkannya menderita akibat gangguan mental Pablo Chiba. Biarkan dia kehilangan segalanya, dan bahkan menjadi tahanan. Memikirkan konsekuensi serius ini, Lina Chiba sedikit bergoyang dan hampir pingsan. Para eksekutif di sisi berlawanan dari panggilan video saling memandang dengan cemas, dan mereka semua memiliki pemikiran sendiri ketika mereka mendengar berita itu. Tamparan. Lina Chiba menutup panggilan video dengan tergesa-gesa, tetapi masih gelap di depan matanya. Para eksekutif berasal dari faksi yang berbeda dari keluarga Chiba di Shandong. Ini berarti bahwa gangguan mental Pablo Chiba mungkin tidak disembunyikan. Keluarga Chiba di Shandong akan penuh badai. Cepat temukan cara untuk menghubungi Uskup Ordas dari Tahta Suci Barat, mungkin penjara. Setelah beberapa saat, Lina Chiba dengan paksa menjadi tenang, tetapi seluruh tubuhnya juga kedinginan. Tangan dan kakinya lemah, dan dia bergegas ke kamar tidur ayahnya. Di kamar tidur, Lina Chiba melihat bahwa ayahnya, yang tinggi, keluarga peringkat Shandong Chiba, mendukung Pablo, sekarang meringkuk di sudut tempat tidur, memegang bantal di tangannya, terus-menerus melambaikannya ke udara, "Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Bukan aku yang membunuhmu, dan bukan aku yang membunuh seluruh keluargamu." Dokter keluarga di sebelahnya pingsan di tanah, jelas ketika dia ingin memeriksa situasi, Pablo Chiba langsung membuatnya pingsan dengan fas. Para pelayan di sekitar juga gemetar dan tidak berani maju. "Ayah, apa yang terjadi padamu?" Lina Chiba dengan cepat melangkah maju dan dengan paksa menekan bahu ayahnya. Lagi pula, dia juga seorang master yang telah berlatih bela diri. Seni, jadi dia menghindari tinju dan bantal Pablo Chiba dan dengan paksa menahannya. "Gosta Yuro, mereka tidak akan membiarkan saya pergi dalam mimpi. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi di malam hari. Jangan biarkan saya pergi di siang hari." Pada saat ini, Pablo Chiba pucat dan tertutup keringat dingin. Dia masih menatap semua bagian ruangan, seolah-olah ada hantu di tempat-tempat ini. "Apa yang terjadi dengan ayahku? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang salah?" Lina Chiba melihat sekeliling dan berkata dengan tajam. "Pengurus rumah tangga, keluar dari sini." Pengurus rumah tangga keluar dengan gemetar dan berkata dengan suara rendah, "Nona, Tuan Chiba menderita insomnia dan tidak bisa tidur di malam hari selama 3 hari terakhir. Saya akhirnya tertidur di pagi hari dan bangun jam 5. Paling lama beberapa menit. Lalu dia mulai berteriak tentang hantu. Tidak ada yang bisa kita lakukan." Mendengar ini, wajah Lina Chiba menjadi semakin pucat. Dia memegang tangan ayahnya dan berkata dengan keras, "Di mana Uskup Ordas? Cepat dan undang seseorang. Lebih cepat. Beri dia emas sebanyak yang dia mau. Selama dia bisa menyelamatkan ayahku." Pada saat ini, asisten wanita berambut pendek berkata dengan keras, "Nona, Uskup Ordas ada di sini." Lina Chiba tampak gembira, "Cepat. Cepat, tolong." Masih bersama Novel Audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4802. Setelah beberapa saat, sekelompok imam mengenakan seragam misionaris barat bergegas masuk, beberapa dari mereka memegang salib dan melambaikannya terus-menerus di dalam ruangan. Yang lain mengeluarkan cawan suci dan air suci, dan dengan cepat menuangkan seteguk besar ke Pablo Chiba. Saat barang-barang ini habis, hanya ada cahaya putih redup pada yintang hitam Pablo Chiba, dan kemudian dia sering terbangun dan sadar kembali. Hanya saja meski begitu, Pablo Chiba, yang selalu seperti naga di antara orang-orang, basah oleh keringat dingin saat ini. Seluruh tubuhnya gemetar, dan jelas betapa takut dan sakitnya dia barusan. Melihat adegan ini, Lina Chiba tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Harvey York hari itu. 3 hari kemudian, aku tidak bisa tidur di malam hari. 5 hari kemudian, day fright. Setelah 7 hari, anggota badan menjadi lemah, seolah lumpuh. Setelah setengah bulan, saya meninggal karena kelelahan dan kelelahan. Awalnya, Lina Chiba berpikir bahwa kata-kata Harvey York hanyalah omong kosong.
Itu adalah ventilasi yang panik setelah seorang badut yang melompat ke balok itu terbuka. Namun di luar dugaan, dua gejala pertama yang dia sebutkan sebenarnya cocok dengan situasi ayahnya saat ini. Meskipun Lina Chiba mengetahuinya, Feng Shui tradisional negara Ha adalah sesuatu yang menipu orang. Mungkin kebetulan bahwa ayahnya mengalami situasi ini. Namun, mengingat betapa buruknya nasibnya jika ayahnya benar-benar mengalami kecelakaan. Jadi pada saat ini, Lina Chiba tiba-tiba merasa bahwa dia harus memberi Harvey York, pembohong, kesempatan. Di satu sisi, itu harus dipersiapkan. Di sisi lain, itu untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia bisa meruntuhkan wajahnya demi keselamatannya dan menghubungi orang kelas bawah tanpa rasa malu. Memikirkan hal ini, Lina Chiba akan tergerak oleh kesalehan berbaktinya. Anu, Anda bertanggung jawab untuk menghubungi Mandy Zimmer. Lina Chiba menatap asisten wanita berambut pendek di sampingnya, wajahnya yang halus dan seperti batu giok penuh dengan arogansi dan dingin. Anda memberitahu Mandy Zimmer, demi menjadi keturunan dari 10 keluarga teratas. Aku akan berbelas kasih dan memberinya kesempatan. Selama Master Feng Shui yang dia bawa hari itu, meskipun itu bisa memainkan peran kecil. Saya akan mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak yang dia kirimkan kepada saya. Katakan padanya bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang kuberikan padanya, dan ini juga kesempatan terbaik. Biarkan dia menghargainya. Meskipun Anu sedikit terkejut, dia masih dengan patuh melangkah mundur dan melakukan panggilan telepon. Hari berikutnya, pintu Aula Jifu dibuka tepat waktu, tapi hari ini berbeda dari biasanya karena semua tamu yang mengantri untuk mendapatkan nomornya sudah tidak ada. Di pintu gerbang, ada 4 atau 5 Mercedes-Benz G besar yang terus menderu. Ada pola indah di tubuh hitam, yang terlihat sangat arogan dan mendominasi di bawah sinar matahari pagi. Pangeran Sidu, yang bertugas membuka pintu, sedikit menyipit dan tanpa sadar menyadari bahwa kelompok orang ini luar biasa. Tak lama kemudian, pintu mobil terbuka, dan selusin pria kekar berjas hitam dan kacamata hitam berjalan turun. Ada juga beberapa orang barat di dalam. Segera setelah itu, Mercedes-Benz Big G di tengah dibuka oleh orang asing. Seorang wanita berambut pendek mengenakan channel dan kacamata emas berjalan perlahan pada saat ini. Dia memiliki arogansi yang mendominasi, arogan, dan superior di sekujur tubuhnya. Orang ini adalah asisten pertama Lina Chiba dari keluarga Chiba di Shandong, Anu. Dia menyipitkan matanya yang halus dan melihat tanda di depannya, dan berkata dengan ekspresi jijik, Jifutang. Benar saja, ini adalah tempat untuk penipu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4803. Ketika dia mengatakan ini, Anu tampak menghina. Meskipun dia hanya asisten pertama Lina Chiba, dia juga menganggap dirinya lebih unggul. Ketika berjalan di dunia bisnis pada hari kerja, banyak kepala keluarga kelas 1 dan 2 harus menghormatinya ketika mereka melihatnya. Namun tak disangka, kali ini ia berinisiatif untuk menghubungi Mandy Zimmer, kepala rumah tangga ke-9 yang turun-temurun, siapa yang berani menolak permintaannya. Kepala cabang ke-9 benar-benar mengira dia adalah keturunan langsung dari keluarga Jin di Mordu. Beri dia kesempatan, berikan wajahnya, minta dia untuk menyewa pembohong, beraninya dia menolak. Dan karena penolakannya, dia benar-benar ingin datang ke gang sekecil itu. Ini tidak sesederhana kehilangan identitas seseorang, ini hanya mempermalukan diri sendiri. Memikirkan hal ini, Anu bahkan lebih tidak senang. Dia mengabaikan Pangeran Sidu, yang sedikit menyipitkan mata saat ini, tetapi memimpin sekelompok pria berjas dan bergegas ke aula-aula Jifu. Yuli Sidu yang sedang membersihkan, melihat sekelompok orang ini masuk, dan tidak menghentikannya, tetapi menawarkan teh dengan sopan. Hanya demi biaya, teh yang digunakan di Jifutang jelas merupakan teh yang populer. Ini membuat Anu, yang terbiasa dengan pakaian brokat dan makanan giok, semakin meremehkan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yuli Sidu, tetapi dengan lambaian tangannya, dia menjatuhkan teh yang akhirnya dia buat, langsung ke tanah. Kemudian, di tengah suara dentingan pecahan porselen, mata Anu tertuju pada Harvey York, yang sedang melihat cerita berusia seabad di balik meja. Nama keluarga adalah York, wanita kami mengatakannya. Dia memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk berekspresi dan memberimu kesempatan untuk memeluk pahamu demi keluarga Jin di Mordu. Saya harap Anda tahu betapa beruntungnya Anda. Sekarang kamu segera berkemas dan pergi bersamaku ke Huilong Bay Villano. 5. Saat berbicara, Anu hampir menatap orang dengan hidungnya. Nada suaranya sembrono dan matanya menghina. Pada saat ini, seolah-olah dia memberi kepada Harvey York. Tampaknya makam leluhur keluarga Harvey York tidak memiliki 10 atau 8 asap biru, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memeluk paha keluarga Chiba di Shandong. Sean Gao, Daniel Oval, Matteo Oliveira dan yang lainnya, yang berjongkok di samping untuk sarapan, semua saling memandang dengan ekspresi aneh ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa, sampai sekarang, masih ada orang bodoh seperti itu di Jinling yang berani datang ke pintu dan memberikan instruksi kepada Harvey York. Mungkinkah mereka tidak tahu, apakah Tuan Muda York memiliki lebih banyak ternak daripada dia? Tadi malam,
Bahkan wajah tokoh besar seperti Damien Chiba dan Fernando Weiner digembungkan oleh Tuan Muda York. Bahkan Araceli Hoffman tidak langsung break out karena takut. Benar-benar ada kata mati dalam kamus untuk wanita sombong yang datang entah dari mana. Maaf, kami akan tutup selama 1 hari ini dan tidak menerima tamu. Harvey York mengambil teh dan menarik napas, dia secara alami mengenali wanita berambut pendek itu. Juga, kami menjatuhkan teh dari Yulisidu Chong kami, dan menghancurkan porselen tempat pembakaran resmi dinasti Song kami. Ingatlah untuk keluar dari sini setelah kehilangan uang. Yulisidu, pergi dan keluarkan tagihan sebelumnya. Mendengar ucapan Harvey York, Yulisidu langsung berlari ke belakang panggung untuk mengambil tagihan. Adapun Pangeran Sidu dan yang lainnya, mereka mengeluarkan ponsel mereka satu persatu dan mulai mengirim pesan teks. Lagi pula, semua orang bisa melihat bahwa Harvey York sama sekali tidak berniat memberikan wajah kepada Anu. Bagaimana jika wanita berpandangan pendek ini mendapat masalah untuk sementara waktu dan menghancurkan Jifu Hall yang setengah dihias? Meskipun setiap kali seseorang membayar beberapa kali lipat, kompensasi untuk proyek dekorasi Jifutang beberapa kali lebih banyak daripada bisnis harian Jifutang. Tapi Harvey York sudah memberikan perintah kematian kali ini, dan dekorasinya harus selesai dalam waktu setengah bulan. Jadi tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan pria yang tidak memiliki mata panjang menghancurkannya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4804 Anu mendengar kata-kata Harvey York, dan pada saat ini, dia langsung marah. Dia memberinya kesempatan dengan kebaikan yang besar, tetapi dia tidak menghargainya. Wajahnya tenggelam, dia menatap Harvey York, dan berkata dengan suara dingin, "York, berhenti berpura-pura di sini. Tidakkah kamu tahu bahwa aku memberimu kesempatan ini karena kamu beruntung dalam 3 kehidupanmu, dan kuburan leluhurmu yang berasap hijau? Apakah kamu tahu bahwa jika kamu melewatkan kesempatan seperti itu, kamu akan bereinkarnasi 18 kali, dan kamu tidak akan memiliki keberuntungan yang sama? Apakah kamu tahu siapa Tuan Chiba? Dia adalah kepala dari 10 keluarga teratas, keluarga Chiba di Shandong. Pengaruhnya hadir sepanjang musim panas, dan bahkan di seluruh dunia. Apakah Anda tahu betapa terhormatnya bagi Anda untuk memiliki kesempatan membantunya melihat gambar? Selama kamu dapat memiliki efek sekecil apapun, kamu akan menjadi terkenal dan mendapatkan sumber daya dan pengakuan yang besar. Selain itu, kamu akan mendapatkan bayaran 9 digit. Apakah Anda tahu berapa banyak itu? 100 juta. Setelah mengatakan ini, Anu menjadi semakin bangga. Orang-orang, Anda bahkan tidak bisa melepaskan kesempatan dan uang demi harga diri dan martabat yang tidak masuk akal. Yang terpenting, jangan abai terhadap pujian. Karena orang yang tidak tahu cara mengangkat sering mati dengan menyedihkan. Jelas, di mata Anu, Harvey York, bajingan ini, hanya untuk beberapa wajah ilusi, jadi dia tidak tahu bagaimana menyanjungnya. Untuk lebih serius tentang diri Anda, Master Feng Shui semacam ini yang berpikir dia memiliki kemampuan harus segera berlutut. Maaf, keluarga Shandong Chiba Anda tidak memiliki wajah dengan saya. Aku juga tidak tertarik pada uang. Harvey York membalik-balik selama berabad-abad. Jika Anda kehilangan uang, keluarlah. Jika dia tidak memperhitungkan bahwa dekorasinya sudah setengah jalan, dan jika itu rusak, dia harus memulai dari awal lagi, Harvey York akan membiarkan Edwani Yorki menamparkan semua orang dan menamparkan mereka semua. York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk menolakku? Mata Anu menjadi lebih dingin, dan kata-katanya adalah ancaman 3 poin, penghinaan 3 poin, dan bos 4 poin. Biarkan saya memberitahu Anda, Feng Shui hari ini, Anda harus melihatnya. Anda harus melihatnya jika tidak. Jika kamu patuh, maka kamu juga dapat menikmati perawatan VIP. Jika kamu tidak patuh, jangan salahkan aku karena membiarkan seseorang mematahkan kakimu dan menggendongmu. Juga, karena ketidaktahuanmu, keluarga Mandy Zimmer juga membayarnya. Keluarga Shandong Chiba kami akan melakukan apa yang kami katakan. Sederhananya, bahkan di Jinling, panggilan telepon dari kami dapat mematikan Anda dan membiarkan Anda masuk penjara. Jelas, Anu telah menjadi pelayan keluarga Chiba di Shandong begitu lama, pertama kali dia bertemu seseorang yang tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Chiba di Shandong. Bagaimanapun, ini untuk Tuan Chiba. Banyak orang telah berlutut di gerbang rumah Shandong Chiba sepanjang hidup mereka, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini. York yang bermarga masih arogan di sini, duduk di tanah dan menaikkan harga, mengabaikan promosi, mendorong 3 dan 4. Apakah Anda ingin mencari kematian karena begitu keterlaluan dan tidak memberi muka? Harvey York mengabaikan Anu, tetapi pada saat ini Yulisidu keluar, meletakkan tagihan di atas meja kopi, dan berkata dengan dingin, 10 juta, kamu bisa keluar dari sini setelah membayar. Anda, melihat Harvey York menjadi sombong, para pelayannya juga begitu mengabaikan pujian. Pada saat ini, Anu benar-benar akan meledak. Namun, mengingat perintah yang diberikan oleh nona mudanya, pada saat ini, Anu masih menahan kesombongan bahwa dia akan meledak kapan saja. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan.
Bab 4805, Anu mengeluarkan buku ceknya, menuliskan nomor, dan menamparkan cek di atas meja. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan beberapa keuntungan terlebih dahulu? Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan uang terlebih dahulu? Berpura-puralah seolah-olah kamu sangat arogan dan sombong. Pada saat ini, Anu mencibir. Lihat dengan jelas, ini 10 juta, aku tidak peduli apakah porselenmu asli atau palsu, itu cukup untuk membayar. Bisakah kita pergi sekarang? Ayo, jangan buang waktuku. Apakah kamu tidak tahu bahwa wanita tua itu memiliki jutaan dolar per menit? Jelas, Anu, yang merupakan asisten pertama Lina Chiba, memandang rendah orang-orang tingkat rendah seperti Harvey York yang berpura-pura turun dan menaikkan harga. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu konsekuensi bencana apa yang akan ditimbulkan dengan duduk di tanah di depan keluarga Chiba, menaikkan harga dan berpura-pura menjadi sok. Apakah kamu tidak tahu bahwa, mengetahui keluarga Chiba, memberikan wajah keluarga Chiba dan membiarkan Tuan Chiba berhutang budi, mungkin itu bisa membantumu membangun keluarga kaya. Hal semacam ini tidak bisa dilihat, tidak heran orang seperti ini hanya bisa menjadi pembohong sepanjang hidupnya. Tepat ketika Anu sangat menghina Harvey York, Yuli Sidu di samping berlari ke Pangeran Sidu dan yang lainnya dan mulai duduk dan minum teh. Saat itu, kelompok mereka jauh lebih arogan daripada Anu saat ini, dan tidak semua dari mereka bengkak oleh wajah Harvey York. Melihat seseorang yang begitu bodoh memprovokasi Harvey York hari ini, Yuli Sidu dan yang lainnya secara alami ingin melihat pertunjukan yang bagus. Bahkan untuk menonton pertunjukan dengan lebih nyaman, Yuli Sidur membuat secangkir teh langka untuk dirinya sendiri, menyipitkan mata dan menikmatinya. Pada saat ini, Harvey York melihat cek, lalu melirik Anu dengan ringan, dan berkata, "Oke, uang kompensasi telah diterima. Kamu juga bisa keluar. Nama belakangmu adalah York, kamu tidak tahu cara menulis karakter mati." Melihat Harvey York dengan tenang menyerahkan cek kepada Yuli Sidu, dan kemudian melanjutkan membaca buku Centennial, Anu sangat marah saat ini. Dia merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu orang seperti itu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jari-jarinya mendarat di dahi Harvey York, dan dia minum lagi dan lagi. "Apakah menurutmu jika aku datang untuk mengundangmu, kamu bisa menamparkan wajahku sesuka hati? Kamu bisa berhenti memberiku muka. Oke, karena aku sudah memberitahumu dengan suara yang bagus, kamu tidak ingin memberikan wajahmu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu." Setelah mengatakan itu, Anu menepukkan jarinya dan berkata dengan dingin, "Patah kaki anjing itu dan bawa pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Lebih dari selusin pria berjas semuanya memutar leher mereka saat ini, membuat suara, klik, dan kemudian mencibir dan melangkah maju. Harvey York berkata dengan ringan, "Apakah Anda mendengarnya? Patahkan kaki anjing itu dan buanglah." Pangeran Sidu adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan keras, "Kerja." Edwani Yorki, yang sedang minum teh, meliriknya dengan tatapan jijik dan terlalu malas untuk melakukannya. Sidu Ge juga melirik Pangeran Sidu dan mengabaikannya. Daniel Oval, Sean Gao dan yang lainnya juga setengah tersenyum. Pangeran Sidu tampak malu, dan kemudian dia berdiri dengan tongkat, dan kemudian menghalangi di depan orang-orang berjas itu. Sekelompok pria berjas semuanya sedikit terpana. Seorang pria dengan tongkat berdiri di depannya. Apa yang dia lakukan? Sentuh porselen atau mati. Akibatnya, Pangeran Sidu memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Apakah Anda ingin datang satu persatu, pertempuran roda, atau apakah Anda ingin pergi bersama dan bertarung dalam kelompok? Arogan dan mendominasi. Hanya dapat dikatakan bahwa itu layak menjadi seorang pria. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4806 sekelompok pria berjas saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa saat, seorang asing yang memimpin memutar lehernya dan berjalan ke depan, siap untuk menamparkan Pangeran Sidu ke tanah. Tamparan, Pangeran Sidu tidak bermaksud memberi mereka muka, tetapi membanting orang asing itu ke tanah dengan tongkat. Kemudian kruknya hancur. Retak, patah kaki. Harvey York mengatakan bahwa dia mematahkan kaki anjing itu, jadi tentu saja dia tidak akan berbelas kasih. Unggul. Pria berjas lainnya tertegun sejenak, lalu bergegas maju dengan tinju terpelintir. Tapi Pangeran Sidu masih memakai gips di kedua kakinya, tapi bagaimanapun juga dia adalah putra Javier Sidu, jadi dia seperti anjing di depan Harvey York. Bagaimana dia bisa menjadi pengecut di depan pengawal ini? Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin pria berjas semua dihancurkan ke tanah oleh Pangeran Sidu, dan masing-masing kaki anjing mereka terputus, sehingga mereka hanya bisa terus menangis. Hanya ada satu pria berjas yang tersisa di lapangan, wajahnya berubah liar, dan ketika dia berdiri di depan Anu, seluruh tubuhnya menggigil. "Kamu." Anu kaget melihat pemandangan ini. Bagaimana orang cacat bisa begitu baik? Apa lelucon? Patah kaki anjing selusin pengawalnya dengan kruk. Jika Anda mengatakan ini, seseorang harus percaya. Tapi masalahnya, adegan ini benar-benar terjadi di depannya. Wajah cantik Anu menjadi semakin dingin dan jelek. Dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata dengan dingin, "York, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?"
Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari dorongan hati Anda? Harvey York tidak memiliki komitmen, tersenyum ringan dan berkata, saya tidak tahu apa konsekuensinya bagi saya. Tapi apa yang akan terjadi pada Pablo Chiba, aku sangat mengerti. Pagi ini, dia seharusnya melamun, kan? Beritahu Lina Chiba bahwa setiap kata yang kukatakan akan menjadi kenyataan. Dia kehabisan waktu, yang terbaik adalah membiarkan Pablo Chiba membuat surat wasiat dengan cepat. Kalau tidak, itu akan terlambat. Dalam hal statusnya saat ini, jika Pablo Chiba mati tiba-tiba dan tidak meninggalkan sepatah kata pun, aku khawatir dia harus pergi ke bagian bawah peti mati. Jelas, Harvey York tidak bermaksud sopan sama sekali hari ini. Dia tidak hanya ingin menamparkan wajah Anu, tetapi juga menghukum hati Pablo Chiba. Bajingan, Anu ingin marah, tetapi ketika Harvey York secara akurat menyatakan situasi Pablo Chiba, dia sedikit lebih takut pada Harvey York. Dia menggertakkan giginya dan ingin mencekik Harvey York, tetapi melihat sikap Pangeran Sidu yang lemah dan tak terkalahkan, dia hanya bisa menelan amarahnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, perbukitan hijau tidak ada di sini, air hijau selalu mengalir. Kamu tunggu aku. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangannya, dan semua pria berjas dengan kaki patah hanya bisa berjuang untuk pergi. Namun, saat dia berjalan keluar dari Jifutang, dia melihat lebih dari selusin pekerja dekorasi berjalan keluar dari segala arah. Di depan Anu, para pekerja renovasi ini mengayunkan palu di tangan mereka dan secara langsung menghancurkan Mercedes-Benz G besar itu menjadi pemandangan yang mengerikan. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Melihat orang-orang ini begitu sombong, Anu hampir menangis. Mobil-mobil ini adalah aset keluarga Sandong Chiba. Dia datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya, dan sekarang mobilnya hancur, dan pria berjas itu memiliki kaki yang lumpuh. Bagaimana Anda akan menjelaskan ketika Anda kembali? Takut tidak dibunuh. Begitu dia memikirkan hal ini, Anu tidak peduli, dia berteriak dengan lembut, laporkan ke petugas. Laporkan ke petugas. Aku ingin bajingan ini duduk di penjara. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4807 Reporter ditakdirkan untuk tidak efektif. Bagaimanapun, keluarga Sandong Chiba yang meminta masalah pada awalnya, dan sekarang juga keluarga Sandong Chiba yang ingin mengajukan banding. Setelah menerima telepon dari Anu, Felipe Parada langsung menutup telepon setelah beberapa kalimat ala kadarnya dalam bahasa resmi. Sangat marah sehingga Anu hampir muntah darah lagi. Pada akhirnya, Anu yang menggigil harus kembali ke Teluk Huilongno. 5. Berlutut di depan Lina Chiba dengan wajah dingin, dan menceritakan apa yang terjadi. Nona, bajingan bermarga York itu tidak menganggap serius keluarga Sandong Chiba kita. Saya telah membujuknya dengan sangat baik, dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa selama dia dapat membantu Tuan Chiba, keluarga Sandong Chiba kami bahkan dapat membantunya membangun keluarga kelas 1. Tapi bajingan itu tidak memberiku wajah sama sekali. Dia tidak hanya menolak kebaikan kita, tetapi dia juga menghancurkan mobil kita dan mematahkan kaki kita. Dia bahkan berteriak bahwa jika kita tidak keluar dari Jinling dalam 3 hari, dia akan memberitahu kita cara menulis kata-kata mati. Jelas, untuk Anu, dia pasti tidak akan menekankan kesombongan dan dominasinya, tetapi menuangkan semua air kotor ke Harvey York. Dia yakin bahwa hanya dengan cara ini Lina Chiba akan mengambil pukulan kuat dalam keadaan marah, membunuh Harvey York secara langsung, dan menghilangkan bau mulut untuknya hari ini. Meskipun Anunya hanya seorang pelayan, dia tidak bisa dipermalukan. Menarik. Mendengar kata-kata ini, wajah cantik dan dingin Lina Chiba penuh amarah. Orang kecil biasa berani bertindak seperti ini. Keluarga Sandong Chiba kami adalah naga yang menyeberangi sungai, ini dianggap sebagai harimau yang jatuh ke pinggang. Namun, orang kecil yang tidak berpengalaman seperti itu tidak akan mengerti energi seperti apa yang diwakili oleh kata-kata 10 keluarga teratas. Meskipun Lina Chiba sedikit marah, dia tidak kehilangan kendali. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang-orang ini dengan tidak hati-hati menyinggung keluarga Chiba di Sandong, berpikir bahwa jika bukan Sandong, energi keluarga Chiba akan sangat terbatas. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Tidak semua dari mereka meninggal secara tragis, dan pada akhirnya mereka semua harus berlutut di gerbang rumah Sandong Chiba memohon pengampunan. Oleh karena itu, orang seperti Harvey York yang tidak tahu kedalaman hidup dan tidak mengerti hidup dan mati tidak memiliki cara untuk membangkitkan kemarahan Lina Chiba. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menelepon Felipe Parada, dan setelah dia menipumu untuk beberapa kata, dia tidak menangani masalah ini secara khusus. Benar. Lina Chiba mengingat hal lain dan berbicara dengan penuh minat. Betul sekali. Anu menggertakkan giginya, bajingan ini pasti telah menyuap orang-orang di kantor polisi, Nona, kami. Telepon gedung pengadilan dan beritahu orang-orang di kantor polisi Country H. Hukum Raja Jinling tampaknya agak gelap. Lina Chiba berbicara dengan acuh tak acuh. Saya pikir orang yang merupakan pendukung Harvey York akan segera menjadi papan peti matinya. Jelas, Lina Chiba tahu terlalu banyak hal. Tidak sulit untuk berurusan dengan tiran lokal seperti pendukung. Dalam hal energi keluarga Chiba di Sandong,
panggilan telepon dapat membuat dia dan orang-orang di belakangnya benar-benar berlutut. Meskipun sedikit seperti senjata anti pesawat yang memukul lalat. Namun di masa-masa yang luar biasa ini, Lina Chiba tidak repot-repot membuang waktu dengan orang-orang kecil seperti Harvey York. Dia merasa bahwa karena dia ingin bergerak, dia harus bertindak tegas dan membuat Harvey York berlutut selama sisa hidupnya dan tidak pernah berdiri lagi. Pada saat yang sama, itu juga dapat membuat seluruh orang Jinling mengerti, bagaimana nasib menyinggung keluarga Chiba di Shandong. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4808 sebuah ekstasi muncul di wajah Anu, dan dia merasa bahwa keluhan yang dideritanya akan segera pulih. Namun, tepat ketika Anu hendak bangun untuk menelepon, dia melihat sesosok dalam gaun tidur berjalan menuruni tangga spiral. Meskipun dia ditemani oleh beberapa pelayan, dia dengan keras kepala berjalan sendiri daripada mengandalkan orang lain. Ini adalah Pablo Chiba, kepala keluarga Chiba di Shandong, yang kuat sepanjang hidupnya dan sombong sepanjang hidupnya. Keberadaan semacam ini yang berada di peringkat teratas dari seluruh negara khas secara alami memiliki kesombongan dan kesombongan. Ayah. Melihat Pablo Chiba muncul, Lina Chiba buru-buru bergegas, menopang tangan kanannya, dan menundukkan kepalanya untuk berbicara. Di sisi lain, Anu dan yang lainnya berlutut lebih tegak satu persatu, semakin gemetar saat ini, tidak berani berbicara. Pablo Chiba berjalan ke kursi taisi dan duduk sendiri. Setelah menyesap tepuer di sampingnya, dia berkata dengan ringan, sayang sekali memanggil pengadilan untuk masalah sepele seperti itu. Jelas, dengan tindakan tepat waktu dari penjara ilahi Uskup Ordas, kehidupan lama Pablo Chiba untuk sementara diambil kembali. Meski masih memegang salib di tangannya, wajahnya sudah kembali normal. Ayah, karena York yang bermarga ini tidak menunjukkan wajah, aku akan memberitahu dia kedalamannya. Lina Chiba menjelaskan dengan suara rendah. Hanya dengan cara ini dia akan berlutut di pintu rumah kami di Shandong Chiba dan melayani kami dengan sepenuh hati. Lagi pula, kita tidak punya waktu untuk bersaing dengan orang kecil secara perlahan, itu terlalu merendahkan. Pablo Chiba meminum tehnya dan menikmati ketenangan yang langka, sebelum perlahan membuka mulutnya setelah sekian lama. 3 hari kemudian, aku tidak bisa tidur di malam hari. 5 hari kemudian, Dave Wright. Ini adalah penilaian anak itu pada saya. Dan menilai dari keadaan beberapa hari terakhir, 1 kali mungkin kebetulan, dan 2 kali mungkin bukan kebetulan. Anak ini, bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan, pasti ada seseorang dengan kemampuan luar biasa di belakangnya. Lina Chiba sedikit mengernyit sebelum dia berbisik setelah waktu yang lama, ayah, apa maksudmu, memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan mengundangnya ke sini? Jika itu masalahnya, aku akan melakukan perjalanan lain sendiri. Pablo Chiba menyipitkan matanya dan berkata perlahan setelah beberapa saat, itu selalu benar untuk menjaga tangan ketika kita adalah orang-orang dan hal-hal. Uskup Ordas mengatakan kepada saya bahwa situasi saya tidak dapat diselesaikan dengan bantuan astrologi tahta suci barat. Tapi dia bilang kalau gurunya bergerak, pasti 100% teratasi. Sayangnya, menurut Uskup Ordas, gurunya agak aneh, dan dia mungkin tidak bisa mengajaknya keluar. Jika bukan karena ini, aku sudah memiliki seseorang yang memimpin tim untuk menginjak-injak York yang bermarga sampai mati, dan aku akan membiarkan dia menjadi sombong di sini. Jadi, dalam situasi saat ini, apakah orang ini Harvey York memiliki kemampuan, atau orang di belakangnya memiliki kemampuan, kita tidak bisa memindahkannya untuk saat ini. Mungkin, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke dia? Jelas, Pablo Chiba sangat takut dengan pengalaman beberapa hari terakhir. Ayah, anak itu benar-benar arogan, dan dia tidak memberi kita wajah Chiba. Biarkan saja dia seperti ini, kemana wajah keluarga Chiba kita akan pergi. Lina Chiba menggertakkan giginya dan berbicara dengan lembut. Jangan khawatir, saya sudah mengatakannya berkali-kali, jangan terburu-buru untuk sukses, berkali-kali, lebih penting untuk melihat lebih banyak daripada melakukan lebih banyak. Pablo Chiba berbicara dengan ringan. Bukankah anak itu mengatakan bahwa dalam 7 hari, anggota tubuh saya akan lemah, seperti lumpuh. Kalau begitu mari kita tunggu 2 hari lagi. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4809 ketika keluarga Chiba di Shandong sedang memikirkan apakah akan menunggu 2 hari lagi. Terletak di manor kuno di kaki Gunung Ungu dan di tepi Danau Xuanwu, saat ini terang benderang. Manor tampaknya telah rusak oleh perang, dan ada jejak gelap di mana-mana. Namun jika diperhatikan lebih seksama, terlihat banyak bodyguard berjas hitam dan bersenjatakan senjata api berdiri di bayang-bayang gedung tersebut. Angin malam sangat kencang, dan suara berburu membuat orang menggigil tak terkendali di tempat ini. Di bagian terdalam manor, terdapat sebuah villa yang terlihat tua dari luar, namun di dalamnya dihiasi kemegahan. Di aula villa, di antara perapian bergaya Nordik, kayu maple menyala. Suara ledakan resin sesekali keluar, membuat orang merasa bahwa musim gugur semakin kuat. Di tepi meja kopi bundar besar di tengah aula, di sofa Italia yang nyaman, beberapa orang duduk bersebelahan. Kecuali Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman, yang tidak hadir, semua pria berpakaian Cina yang dibawa Araceli Hoffman untuk melihat ring battle semuanya hadir.
Dan orang-orang ini dipimpin oleh Jacob Thomson. Pada saat ini, Jacob Thomson sedang bermain dengan kantong empedu Kilen resmi tua. Tes-tes, seolah-olah dia sangat tertarik. Di seberang Jacob Thomson adalah Fernando Weiner, yang mengenakan jas putih dengan kaki bersilang. Fernando Weiner mengenakan setelan putih saat ini, dua kancing teratas diangkat, memperlihatkan kulit merah gelap, dan tampaknya ada darah merah yang mengalir di bawah kulit. Dia mengetuk kakinya dan melihat dokumen di tangannya dengan sangat sabar, dengan ekspresi tanpa komitmen. Setelah waktu yang lama, Jacob Thomson meletakkan botol kantong empedu di tangannya, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Weiner, apakah Anda puas dengan informasi ini?" Fernando Weiner membaca kalimat terakhir dari dokumen itu, dan kemudian tersenyum ringan, orang yang menarik. Bangun jam 6.30 setiap pagi untuk olahraga pagi. Dan kemudian jam 7.50 saya sarapan tepat waktu, dan semuanya kasar. Buka pintu tepat waktu untuk menjemput tamu jam 7:30. Istirahat 2 jam di siang hari, dan resmi tutup jam 5.30 sore. Yang paling penting adalah berapa banyak nomor yang dia miliki setiap hari. Ada ratusan orang ketika ada banyak, lusinan orang ketika hanya ada sedikit. Tetapi tidak peduli berapa banyak orang yang ada, dia dapat merencanakan waktunya dengan baik sebelumnya, tidak membiarkan dirinya terlalu sibuk, tidak membiarkan dirinya terlalu menganggur, dan tidak membiarkan dirinya bekerja lembur selama 1 menit. York yang bermarga ini benar-benar menarik. Kemampuan semacam ini tidak jarang di dunia, tetapi hanya ada sedikit orang yang bisa melakukannya. Hubungan interpersonal, itu sangat istimewa. Kecuali keluarga Hoffman, semua orang di keluarga Jinling sangat dekat dengannya. Bahkan putra terlantar dari keluarga Jin di Mordu, Mandy Zimmer, kepala cabang ke-9, apakah mantan istrinya. Edwani Yorki dari Yaman di Hong Kong berjudi karena dia memiliki hubungan lama dengannya ketika dia berada di Penang, jadi kali ini dia datang untuk membalas budi. Kebaikannya, menarik, sangat menarik. Fernando Weiner meletakkan informasi di tangannya, bertepuk tangan, dan tersenyum. Jika itu dalam serial TV atau novel, ini adalah template protagonis yang tepat. Orang seperti itu adalah pria besar yang tidak bisa diprovokasi. Sayang sekali ini adalah kenyataan, bukan fiksi. Itu memprovokasi keluarga Weiner kami, menyinggung Hall of Longevity kami, dan bahkan membunuh Alberto Brown, salah satu dari 10 tuan muda terbaik di negara pulau. Masalah ini ditakdirkan untuk dijelaskan olehnya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4810 mendengar niat membunuh yang kuat dari kata-kata kebencian Weiner, Jacob Thomson tersenyum sedikit dan berkata, "Saya hanya perlu memuaskan Tuan Muda Weiner dengan informasi ini. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Hoffman juga memintaku untuk menjatuhkan hukuman." Mendengar kata Tuan Hoffman, Fernando Weiner yang arogan juga duduk sedikit pada saat itu. "Saya tidak tahu instruksi apa yang dimiliki Tuan Hoffman." Jacob Thomson tersenyum dan berkata, "Tuan Hoffman berkata bahwa keluarga Hoffman telah menderita beberapa kerugian kecil di beberapa tempat baru-baru ini, dan tampaknya mereka semua memiliki hubungan tertentu dengan York yang bermarga ini. Jika dia membandingkan dengan nama keluarga York, itu hanya akan menyebabkan lelucon. Lagi pula, York yang bermarga tidak memenuhi syarat untuk melakukan apapun dengannya. Jika itu nyaman bagi Anda, Tuan Weiner, sedikit lebih rapi, dan Araceli Hoffman akan membersihkannya untuk Anda dalam tindak lanjut." Rasa kata-kata Jacob Thomson sangat jelas, dengan sedikit dorongan. Fernando Weiner tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Bukan masalah besar untuk memecahkan beberapa kecoa yang mengganggu untuk Tuan Muda Hoffman, itu hanya transaksi kita." Jacob Thomson tersenyum dan berkata, "Ada beberapa Weiner. Terkadang lebih baik membuka tata letak. Kamu harus tahu bahwa di Jinling, energi Tuan Muda Hoffman tidak seperti yang kamu bayangkan. Apakah itu keluarga penggabung Jinling atau 6 keluarga tersembunyi? Dalam analisis terakhir, itu hanya ampas sejarah, dan ditakdirkan untuk hilang di sungai panjang sejarah. Sekarang, karena kita kalah di ring, mari kita bersenang-senang. Saya percaya Tuan Weiner, Anda akan bersenang-senang saat itu. Namun, sekarang ada satu variabel lagi di papan catur Jinling, dan variabel ini adalah nama keluarga York." Weiner mengangguk dan berkata, "Dimengerti. Karena Anda mengatakan itu, Tuan Thomson, saya mengerti. Aku akan menyelesaikan ini dengan rapi." Jacob Thomson tersenyum dan berpikir, ini tidak rapi, tapi kita harus keluar semua. Tidak peduli seberapa kuat nama keluarga York, dalam analisis akhir, dia hanya seorang master Feng Shui. Dia memiliki koneksi yang tak terkalahkan dan tak tertandingi. Energi, tetapi kekuatannya rata-rata. Tapi Edwani Yorki berbeda. Dia tidak hanya berdiri di belakang perjudian Hong Kong Yaman, tetapi dia seharusnya mendapatkan biografi sebenarnya dari perjudian Hong Kong Yaman. Meskipun ada orang di sekitar kita yang bisa menekannya, tidak nyaman untuk menembak secara langsung. Jadi, saya khawatir Anda harus mempersiapkan lebih banyak untuk Master Weiner. Selain itu, Master Hoffman mengatakan bahwa jika masalah ini terungkap, dia berharap dia tidak ada hubungannya dengan dia. Jacob Thomson memiliki sesuatu dalam kata-katanya,
Sesuai dengan apa yang dia maksud, jika Fernando Weiner dapat membunuh Harvey York, maka tisu susulan secara alami akan diselesaikan oleh Araceli Hoffman dengan seluruh kekuatannya. Tapi begitu Fernando Weiner tidak bisa membunuh Harvey York, atau jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, maka Araceli Hoffman tidak akan membiarkan dirinya mendapat masalah. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Hoffman, dan dia tidak diperlukan untuk masalah kecil. Fernando Weiner secara alami dapat mendengar arti kata-kata Jacob Thompson, tetapi dia tidak punya pilihan selain meremas senyum di wajahnya meskipun dia meremehkan. Bagaimanapun, apakah itu di aula panjang umur atau Jinling, identitas dan energi Araceli Hoffman menstabilkannya. Dia tidak bisa disalahkan. Tuan Thompson, Anda dapat menaruh 120 hati di atasnya. Meskipun aku kalah dalam pertarungan ring, bukan berarti kita kalah total. Fernando Weiner menuang segelas anggur merah latur untuk dirinya sendiri dan mengocoknya. Saya dapat memberitahu Anda, untuk berurusan dengan Edwani Yorki, ayah saya telah mengundang 3 biksu setan dari Tianzu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4811, biksu setan ini tidak hanya kuat, tetapi kejam secara alami, dan yang paling penting, mereka semua nama keluarga kedua yang mulia di Tianzu. Bahkan jika kamu berdiri di sini dan membiarkan orang lain melihat, hanya sedikit orang yang berani menyentuh mereka. Bagaimanapun, ini akan menyebabkan perselisihan diplomatik. Karena itu, Fernando Weiner tampak bangga. Jacob Thompson berkata dengan ekspresi terkejut, Tuan Weiner benar-benar tidak terduga, bahkan dapat mengundang orang seperti itu. Kalau begitu di seluruh Jinling, kecuali keluarga Hoffman, tidak ada yang bisa menekan para biksu Tianzu. Hanya nama keluarga kedua, berapa banyak orang yang harus ditekan. Ketika Fernando Weiner mendengar pujian Jacob Thompson, dia langsung berpuas diri, dan melanjutkan, selain itu, saya juga menghubungi Abi Wolyu dari negara pulau. Penatua Agung dari Sekte Luar, Abi Tuolyu, sangat marah ketika dia mendengar bahwa murid tingginya dibunuh oleh serangan diam-diam keji Edwani Yorki. Dikatakan bahwa para tetua Sekte Luar meminta ketiga Tuan Abi Tuolyu untuk bergegas ke Jinling untuk mencari keadilan bagi Abi Tuolyu. Setelah mengatakan ini, Fernando Weiner mencibir dan berkata, Aula panjang umur, Abi Tuolyu, Biksu Iblis Kuil Tianzu Xianfeng. Saya tidak percaya bahwa begitu banyak orang besar telah berkumpul bersama, mereka tidak dapat membunuh Harvey York, atau Edwani Yorki. Bukan hanya mereka, bahkan keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi, aku akan menginjak-injak mereka menjadi sampah. Taruhan apa? Aturan sungai dan danau. Di hadapan kekuatan absolut, ini semua sampah. Ketika dia mengatakan ini, Fernando Weiner sangat gembira, seolah-olah ini adalah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Menarik, sangat menarik. Jacob Thompson bertepuk tangan. Tuan Weiner, Anda adalah orang yang menarik, orang yang perkasa. Awalnya, aku khawatir kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini. Tapi sekarang sepertinya kamu akan segera bisa memerintah sebagai raja di Jinling. Meskipun untuk kalangan atas seperti Araceli Hoffman dan Jacob Thompson, mereka memandang rendah orang seperti Fernando Weiner. Tapi sekarang keluarga Hoffman akan menginjak-injak semua tikus dan kecoa di Jinling sampai mati, wajar saja menggunakan bidak catur seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, apa gunanya menggembar-gemborkan beberapa kata dan memberikan sedikit wajah? Lagi pula, Anda tidak bisa membiarkan kuda berlari dan kuda tidak merumput setiap hari, bukan? Mendengar pujian Jacob Thompson, mata Fernando Weiner masih agak cemberut. Dia secara pribadi menuangkan segelas anggur untuk Jacob Thompson dan berkata, saya harap semuanya berjalan baik kali ini. Selain itu, ada hal lain, saya harap Tuan Thompson akan pergi dan berbicara dengan Tuan Hoffman. Yaitu, Desa Tianmen Barat Daya telah mengumumkan bahwa kami tidak dapat membuat masalah. Sekarang di dunia seni bela diri, kita tidak punya alasan. Untuk menghindari beberapa tetua yang tidak sedap dipandang dari sungai dan danau keluar untuk membuat masalah ketika kita mulai, saya pikir perlu menyusahkan Tuan Hoffman untuk memblokir berita internal dan eksternal Jinling. Ketika semua debu mereda, maka saya tidak berpikir ada orang yang akan berbicara mewakili sekelompok orang mati. Tentu saja, setelah semuanya beres, siang hari Jinling menjadi milik Master Hoffman, dan malam Jinling sebagian bisa menjadi milik Jinling. Bagaimana? Jacob Thompson tersenyum kecil dan berkata, jangan khawatir, jika saya tidak mendukung Anda, bisakah saya berada di sini? Juga, jika kamu bisa membunuh York, Penatua Damien Chiba, dia pasti akan mendukungmu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4812 ketika Fernando Weiner dan Jacob Thompson sedang jatuh cinta, Harvey York menerima panggilan video di Jifu Hall. Di sisi lain telepon, Alexa Joyner tidak tahu kapan dia berubah menjadi Chongsam gaya supendek. Di ujung yang terbelah, kaki panjang yang sebening kristal dan seperti batu giok berkelebat dari waktu ke waktu. Bahkan jika Harvey York bertanya pada dirinya sendiri, hatinya sekeras besi, dan ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya. Melihat tatapan Harvey York yang sedikit aneh,
Alexa Joyner tersenyum arogan, lalu menyesap teh dari cangkir bunga matahari segi 8, dan berkata dengan ringan, Tuan Muda York, saya akan membuat panggilan video untuk Anda malam ini. Karena ada yang ingin kukatakan padamu. Harvey York memberi isyarat untuk bertanya. Alexa Joyner melanjutkan, menilai dari berita kami telah menatap Fernando Weiner dan partainya akhir-akhir ini. Meskipun Fernando Weiner telah kalah, Hall of Longevity dan Weiner pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Meskipun Araceli Hoffman tidak bergerak, Jacob Thompson pergi ke Fernando Weiner 3 kali dalam beberapa hari terakhir, dan setiap kali dia tinggal selama lebih dari 3 jam. Dari sini, pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidak hanya Araceli Hoffman yang memiliki hubungan dengan Istana Panjang Umur, tetapi bahkan keluarga Thompson mungkin memakai sepasang celana dengan Istana Panjang Umur. Apalagi, akhir-akhir ini, banyak orang asing wajah telah memasuki Jinling. Orang-orang ini memiliki satu karakteristik, yaitu, masing-masing dari mereka adalah ahli seni bela diri. Setelah saya datang ke Jinling, saya tidak bepergian, makan, atau bahkan keluar. Sebaliknya, saya tinggal di kamar hotel saya setiap hari, dan saya bergantung pada makanan yang dibawa pulang. Kami mengatur agar orang-orang mengirimkan makanan, tetapi kami tidak dapat melihat wajah orang-orang ini. Mereka sangat waspada. Jadi, saya punya alasan untuk curiga bahwa orang-orang ini harus diatur oleh Weiner. Dan mempersiapkan begitu banyak master saat ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka akan memiliki langkah besar di masa depan. Harvey York berpikir sejenak, dan berkata, aturan sungai dan danau ditulis dalam warna hitam dan putih, jadi Weiner masih akan melanggar aturan. Langsung saja, Alexa Joyner sedikit mengernyit dan berkata, inilah yang tidak kami mengerti. Bagaimanapun, masuk akal bahwa kecuali Weiner dan putranya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan keluarga Jinling Joyner kami dan 6 keluarga tersembunyi dalam satu nafas. Kalau tidak, mengapa mempertaruhkan dunia untuk tidak melakukan apa-apa dan bersiap untuk terus mengambil tindakan? Bagaimanapun, mereka menembak sekarang. Jika kita tertangkap oleh pegangannya, kita dapat sepenuhnya membiarkan desa Tianmen Barat Daya, yang merupakan tim wasit, menembak dan menghancurkan mereka. Harvey York berpikir sejenak dan berkata dengan ringan, atau, mereka pasti akan menghancurkan kalian semua. Entah, mereka yakin bahwa mereka terisolasi dari berita internal dan eksternal, dan bahkan jika mereka gagal, mereka dapat mundur. Lalu ada kemungkinan lain. Alexa Joyner tersenyum dan berkata, pindahkan Anda Tuan Muda York. Betul sekali. Harvey York bertepuk tangan. Dari sudut pandang tertentu, saya bukan anggota lingkaran Jinling, saya juga tidak bisa mewakili kepentingan lingkaran Jinling. Pindahkan aku, bunuh aku, buatmu jijik, beri peringatan, tapi mereka tidak akan dihukum. Dan begitu kamu membunuhku, dan kamu tidak memiliki cukup ahli seni bela diri, maka bukan masalah besar untuk membunuhmu satu persatu. Hanya dapat dikatakan bahwa hatinya dapat dihukum, dan perhitungannya tidak buruk, tapi itu tidak masuk akal. Alexa Joyner sedikit mengangguk, dan dengan cepat mengeluarkan ponsel lain untuk memeriksa berita. Setelah beberapa saat, dia menjadi pucat dan berkata, Tuan Muda York, keadaannya mungkin lebih merepotkan daripada yang kita duga. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4813, menurut laporan kami, Weiner masih dalam retret di luar negeri. Dikatakan bahwa dia menyerang tingkat Dewa Perang dan belum kembali. Namun, dia mengundang 3 biksu iblis dari kuil Tianzu Xianfeng. Ketiga biksu iblis ini bukan hanya bangsawan dengan nama keluarga kedua di Tianzu, tetapi yang paling penting, mereka berada di bawah pengawasan Brahma World Venerable, salah satu dari 3 biksu suci di Tianzu. Leonard Jones baru saja mengalahkan Dimitri Alarkon, Dewa Perang Nanyang belum lama ini. Saat itulah dia terkenal dan tak tertandingi, jadi tentu saja murid-muridnya tidak mudah untuk dihadapi. Aku bahkan curiga bahwa kekuatan ketiga biksu iblis ini masih jauh di atas 10 tuan muda teratas di negara pulau. Orang-orang ini telah tiba di Jinling, dan mereka telah pindah ke rumah Fernando Weiner. Dua pihak telah menegosiasikan harga. Selain itu, juga telah terjadi pergerakan di negara Pulau Abiwolyu baru-baru ini. Dikatakan bahwa Alberto memiliki beberapa saudara rendahan di sekte yang sama. Kekuatan mereka menakutkan dan kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Yang paling penting adalah mereka telah mengembangkan teknik menggambar pedang Abiwolyu ke tingkat kesempurnaan. Orang-orang pulau ini selalu memandang rendah kita orang-orang negara H. Sekarang mereka tahu bahwa saudara junior mereka ditampar oleh orang-orang negara H kita, saya khawatir mereka akan benar-benar terprovokasi dan datang ke platform Fernando Weiner. Sederhananya, situasi saat ini sangat berbahaya. Saya tahu bahwa Anda pandai dalam hal itu, tetapi mudah untuk bersembunyi dengan senjata terbuka dan sulit untuk menjaga dari panah tersembunyi. Karena itu, Alexa Joyner tampak khawatir. Dia juga tidak tahu mengapa dia begitu khawatir tentang keselamatan Harvey York tanpa sadar. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini karena Harvey York adalah sekutu, tetapi dia tahu jauh di lubuk hati bahwa mungkin yang dia inginkan adalah lebih dari sekadar sekutu. Tetapi dalam hal identitas dan kebanggaan Alexa Joyner, dia ditakdirkan untuk memiliki beberapa kata yang tidak bisa dia katakan.
Harvey York sedang bermain dengan botol kandung empedu Kilen kakak laki-laki yang diturunkan di tangannya, mendengarkan suara yang renyah, dan kemudian tersenyum sedikit, orang Tianzu. Orang pulau. Orang-orang ini masih berani datang ke negara Ha kita untuk membuat angin dan hujan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa senjata negara Ha hanya untuk bersenang-senang? Alexa Joyner menghela nafas, tidak mungkin. Dalam Perang Dunia Rahasia, pelatih kepala mengalahkan apa yang disebut negara-negara kuat ini sampai menangis. Sekarang mereka tidak berani menantang kita di tingkat nasional. Tetapi dari tingkat ekonomi dan tingkat pertukaran orang ke orang, sulit bagi kita di negara Ha. Untuk memastikan citra kebangkitan damai, kita seharusnya tidak terlalu peduli. Apakah Tianzu atau negara pulau, membantu Fernando Weiner di peron tidak lebih dari berharap menggunakan tangan Fernando Weiner untuk campur tangan dalam situasi di Jinling. Untuk orang-orang Tianzu dan orang-orang dari negara pulau, kesempatan seperti itu langka dan berharga, dan mereka memiliki apa yang disebut kebenaran. Mereka benar-benar hantu jika mereka tidak bergerak. Singkatnya, kali ini mereka juga tidak akan menembak, dan begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga dan ingin membunuh mereka dengan satu pukulan. Jadi, saya sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda, Tuan Muda York. Karena Anda adalah orang yang paling mungkin diserang dan dibunuh, dan orang yang paling banyak diserang oleh Fernando Weiner saat ini. Membunuhmu tidak hanya akan memukul wajah kami, tetapi juga membalikkan situasi di Jinling. Harvey York meletakkan botol kantong empedu di tangannya dan tersenyum, kalau begitu saya harap mereka bergerak lebih cepat. Saya sudah sangat sibuk baru-baru ini, dan saya tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan mereka. Alexa Joyner tersenyum dan berkata, memberitahu Anda tentang hal-hal ini, Tuan Muda York, bukan tugas Anda untuk menyelesaikan apapun, ini hanya untuk memberitahu Anda beberapa berita. Terlebih lagi, hanya ada beberapa orang dari Tianzu dan negara pulau, mengapa menggunakan pisau banteng untuk membunuh seekor ayam. Aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu, Tuan Muda York. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4814 Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa itu tidak perlu lagi. Situasi Anda jauh lebih merepotkan daripada saya. Saya dapat menjaga diri saya sendiri. Alexa Joyner tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, ini bukan masalah kebutuhan atau tidak, tetapi pertanyaan tentang sikap kita. Karena pihak lain membocorkan rumor seperti itu, mereka secara alami akan melihat reaksi kita. Jika kami bahkan tidak mengatur seseorang untuk melindungimu, apakah menurutmu mereka akan bertindak tegas? Hanya jika Anda membuat mereka merasa bahwa tidak mudah untuk menjatuhkan Anda, dan mereka memiliki tingkat kepastian tertentu, maka mereka akan membuat langkah tegas. Jika itu terlalu mudah bagi mereka, mungkin mereka mengira itu adalah rencana kota yang kosong, maka tidak ada cara untuk membawa ular keluar dari lubang. Kepala Harvey York penuh dengan garis hitam, pada akhirnya, Anda berbicara untuk lama sekali malam ini, hanya ingin aku menjadi umpan untuk memancing Fernando Weiner mendapatkanku. Alexa Joyner berkedip dan berkata dengan lemah, Tuan Muda York, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak khawatir Fernando Weiner akan menyerangmu, jadi aku akan mengirim orang kepercayaanku untuk melindungimu. Kami, keluarga penggabung Jinling, mengundang desa Tianmen Barat Daya untuk membantu kami secara diam-diam mengolah sekelompok master. Mereka telah menghabiskan banyak uang selama bertahun-tahun, tetapi untungnya mereka memiliki keterampilan yang cukup dan loyalitas yang cukup. Orang yang memimpin tim itu bernama Fernanda Joyner. Dia sepupuku dari jauh, yang berada di sebelah Joyner family. Tidak hanya cantik, tapi dia juga setia pada keluarga penggabung. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Harvey York menghela nafas dan berkata, kalimat terakhir tidak perlu. Meskipun aku bukan orang baik, aku tidak lapar. Alexa Joyner berkedip polos dan berkata, saya mengingatkan Anda Tuan Muda York. Lagi pula, ada banyak wanita di sekitar Anda. Jika Anda mengatakan Anda tidak melakukannya dengan sengaja, saya tidak akan mempercayai Anda. Oke, mereka akan kembali dari desa Tianmen Barat Daya malam ini, dan mereka akan tiba besok. Aku akan membiarkan mereka pergi langsung ke Jifutang untuk menjadi pengawalmu. Harvey York mengangguk dan berkata, tidak perlu menjadi pengawal. Saya telah merenovasi banyak sampah baru-baru ini. Anda dapat meminta mereka untuk membantu membersihkan sampah. Mendengar kata-kata Harvey York, Alexa Joyner di seberang telepon hampir jatuh ke tanah. Seorang master dari desa Tianmen di Barat Daya, biasa mengangkut limbah konstruksi. Ini tidak sesederhana tamparan di wajah. Ini hanya, mengetahui orang dan memanfaatkan mereka dengan baik. Ngomong-ngomong, ada hal lain. Alexa Joyner sepertinya mengingat sesuatu, dan alisnya sedikit berkedut. Tuan Sidu belum mengirim berita apapun kembali ke Jinling. Saya juga meminta seseorang untuk menanyakannya di desa Tianmen Barat Daya, tetapi masih belum ada berita pasti. Saya sedikit khawatir akan terjadi sesuatu pada Tuan Sidu. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda membutuhkan saya untuk pergi ke desa Tianmen Barat Daya? Alexa Joyner memikirkannya dan berkata, tidak perlu untuk saat ini. Tidak peduli apa yang Tuan Sidu katakan, dia juga anggota keluarga Sidu di desa Tianmen Barat Daya. Bahkan jika dia ditempatkan di bawah tahanan rumah, itu tidak akan menyakiti hidupnya.
Tapi aku akan terus bertanya. Orang untuk bertanya tentang berita itu. Begitu ada situasi, saya akan melaporkannya ke Tuan Muda York sesegera mungkin. Harvey York sedikit mengangguk, tetapi dia masih mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Javier Sidu telah menghilang begitu lama dan tidak muncul, dan dia memang sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah saudara angkatnya sendiri. Setelah menutup panggilan video, mata Harvey York jatuh keluar jendela, dan kemudian menyipitkan mata ke barat daya Jinling. Di langit malam, tampaknya ada ledakan guntur, kilat dan guntur saat ini. Barat daya, akan ada kekacauan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4815 keesokan harinya, semuanya seperti biasa, dan semua 100 kartu angka dikeluarkan. Di bawah pengaturan Harvey York, itu dilakukan tidak cepat atau lambat. Saat makan malam, Marisol Yeager kembali dari kerja dan mulai menyiapkan makan malam untuk Harvey York. Malam ini, dia akan membuat ayam panggang tujia, yang sangat populer di internet. Ini adalah metode makan selebriti internet terbaru. Selain segar, rasanya rustik. Ini adalah pengalaman yang tak terkatakan untuk Marisol Yeager, yang dibesarkan di kota. Harvey York berpengetahuan luas dan telah melihat banyak cara makan yang serupa, jadi dia bersandar di kursi goyang dan menonton sambil tersenyum, sesekali memberikan beberapa petunjuk. Adapun Daniel Oval, Sean Gao dan lainnya, mereka semua pergi ke tempat lain untuk makan besar, seolah-olah mereka ingin menciptakan ruang pribadi untuk Harvey York dan Marisol Yeager. Bahkan Edwani Yorkie dibawa pergi oleh mereka. Harvey York hanya tersenyum masam pada pikiran orang-orang ini. Agaknya orang-orang ini tahu mereka sudah bercerai dan ingin membantu diri mereka sendiri dengan masalah seumur hidup sesegera mungkin. Tetapi inti masalahnya adalah bahwa beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan melakukan ini. Tidak peduli seberapa memuaskan dahaga melon bengkok, itu tidak manis. Setelah makan ayam panggang tujia dan mengumpulkannya, sudah jam 8 malam, dan Edwani Yorkie dan yang lainnya masih belum kembali. Harvey York jarang tertarik, jadi dia meminta Marisol Yeager untuk menyiapkan meja panjang dan pena dan tinta, dan ingin berlatih kaligrafi. Tepat ketika Harvey York mengambil kuas, tiba-tiba, seringai samar keluar. Ini bacaan yang bagus dengan lengan merah dan malam yang harum. Bahkan jika kamu Harvey York sudah mati sekarang, apakah itu juga dianggap sebagai kematian di bawah bunga peoni, dan kamu masih romantis seperti hantu? Seseorang datang dari halaman, bertepuk tangan saat mereka berjalan. Seiring dengan tawa ringan, ada juga tepuk tangan samar pada saat ini. Marisol Yeager sedikit mengernyit, seolah-olah dia muak karena seseorang merusak waktu berduaan dirinya dan Harvey York. Dia berbalik dan melihat ke atas, dan melihat ada lusinan atau ratusan orang di seluruh halaman di beberapa titik. Orang-orang ini semua memegang pisau panjang negara pulau di tangan mereka, dan pemimpinnya adalah pria tampan dengan kemeja putih. Temperamennya sangat feminin, dan sekarang dia menyipitkan mata di Harvey York dan kemudian di Marisol Yeager. Hanya saja anehnya tidak ada sedikit pun panas di matanya saat menatap Marisol Yeager, tapi lebih seperti rasa iri dan iri. Seolah-olah dia cemburu pada Marisol Yeager, yang adalah seorang wanita dan cantik. Mata seperti itu membuat Marisol Yeager menggigil dengan cerdas, dan mundur beberapa langkah ketakutan. Namun segera, Marisol Yeager masih bereaksi. Dia tanpa sadar melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa membobol rumah tanpa izin itu ilegal?" Mendengar kata-kata lurus Marisol Yeager, terdengar tawa sinis dari segala penjuru. "Gadis kecil, apakah kamu bodoh dalam membaca, atau kamu sangat naif?" Pria feminin itu tersenyum kecil. "Jika itu benar, bukankah seharusnya aku tetap meminta maaf padamu untuk menghindari menghancurkan kepolosanmu?" Mendengar kata-kata sarkastik ini, ekspresi Marisol Yeager sedikit berubah. Dia sekarang adalah orang yang berpangkat tinggi. Dia adalah kepala ahli Feng Shui di Jinling Real Estate, dan dia juga memegang kekuasaan besar di film dan televisi Jinling. Kapan ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu? Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, Harvey York melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Marisol Yeager untuk mundur. Kemudian dia memegang kuas tulis sambil menulis, dan tersenyum ringan, "Fernando Weiner memintamu untuk mati." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4816 mendengar kata-kata Harvey York, pria feminin itu tertegun sejenak, lalu mencibir, "Wah, kamu tidak buruk, kamu sangat pintar. Tapi kamu harus tahu bahwa secara umum, semakin pintar seseorang, semakin pendek hidupnya. Kamu tahu terlalu banyak, dan kamu ditakdirkan untuk segera mati." Setelah mengatakan itu, pria feminin itu masih menyipitkan mata dan melirik sekitar, lalu mencibir. Dia awalnya berpikir bahwa Harvey York telah menyiapkan penyergapan, tetapi sekarang tampaknya Harvey York tidak hanya tidak menyiapkan penyergapan, tetapi juga menunggu untuk mati di sini. Benar-benar meyakinkan. Saya tahu banyak hal sebagai pribadi. Namun, saya tidak pernah memiliki keinginan untuk mati. Harvey York masih perlahan menulis kaligrafi, dan yang tertulis di pena adalah, "Sungai yang semengalir di timur, dan ombak menghanyutkan para pahlawan."
Masing-masing dari mereka membawa niat membunuh yang samar, dan niat membunuh juga mengandung paksaan tanpa akhir, jenis yang membuat generasi muda pusing hanya dengan melihat pada mereka. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Pria feminin itu sangat meremehkan perilaku Harvey York yang berpura-pura. Hanya ada satu hal yang ingin kamu tulis sekarang, dan itu adalah catatan bunuh diri kamu sendiri. Bagaimana kamu akan menulis? Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah menyumbangkan warisan Anda ke rumah kesejahteraan. Karena setelah membunuhmu, Tuan Muda Weiner akan membunuh seluruh keluargamu. 9 klanmu akan membayar harga untuk tindakan sembronomu. Tunggu saja. Harvey York tersenyum dan berkata, apa? Hanya 9 klan yang terbunuh, tetapi 18 generasi nenek moyang saya tidak digali. Patah tulang dan abu. Penjahat itu sedikit tidak memenuhi syarat demi kamu. Mendengar kata-kata ringan Harvey York, pria feminin itu tertegun sejenak, dan kemudian mencibir, sombong. Arogan. Sombong. Hancurkan langit. Tapi aku tidak tahu apa artinya. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu memiliki pengawal di sisimu, Edwani Yorki dari Hong Kong yang berjudi Yaman, apakah dia sangat kuat? Sudah kubilang, aku telah mengatur agar lusinan pria bersenjata bersenang-senang dengannya. Dia harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Singkatnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kartu trufmu yang benar sendiri tidak ada artinya di depanku. Harvey York sudah menulis saat ini, keberhasilan atau kegagalan berbalik. Kemudian dia selesai menulis, berapa kali matahari terbenam berwarna merah, sebelum meletakkan serigala di tangannya dan tersenyum, kapan saya mengatakan bahwa Edwani Yorki adalah kartu as saya. Terlebih lagi, menggunakan seorang pria bersenjata untuk berurusan dengan seorang raja tentara. Apakah Anda sakit? Jika kamu menginginkan pihak lain, setidaknya kamu harus memanggil Biksu Iblis Tianzu, penguasa negara pulau, Del yang kamu undang. Saya sangat meremehkan orang, dan pekerjaan saya sangat tidak profesional. Saya tidak takut Fernando Weiner akan menamparkan Anda sampai mati sebentar lagi. Kamu. Ditertawakan oleh Harvey York, pria feminin itu sedikit terkejut, dan kemudian dia mencibir. York yang bermarga, jangan berpura-pura berada di sini, dan jangan memaksanya. Bahkan jika orang-orangku tidak bisa menangani Edwani Yorki, mereka masih bisa melakukannya dengan menundanya selama beberapa menit. Setelah kami membunuhmu, kami secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Setelah mengatakan ini, pria feminin itu tertawa. Pada saat ini, Marisol Yeager telah mengeluarkan ponselnya dan menjaga Harvey York dengan gugup, kalian semua keluar dari sini. Jika Anda tidak keluar, saya akan melapor ke petugas dan menangkap Anda semua. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York sangat terampil, Marisol Yeager secara naluriah masih khawatir. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4817, Petugas. Pria feminin itu memandang Marisol Yeager dari atas ke bawah, lalu mencibir, pelacur kecil yang hanya menggoda pria. Jika Anda tertarik, laporkan ke petugas. Kamu bisa memanggil petugas, dan aku akan memenggal kepalaku dan menggunakannya sebagai pispot. Jika saya tidak sepenuhnya siap, saya akan mendapat masalah. Dikatakan bahwa peti itu besar dan tidak punya otak, dan memang begitu. Wanita, mereka semua sampah. Karena itu, pria feminin itu mencibir, hohohoho. Wajah Marisol Yeager jelek, tapi dia masih menggertakkan giginya dan menyalakan telepon. Kemudian dia menemukan bahwa tidak ada sinyal ponsel di sekitarnya. Jelas, orang-orang ini telah memblokir sinyal di sekitar mereka sebelum mereka mulai. Ini jelas merupakan persiapan yang lengkap. Melihat ekspresi putus asa Marisol Yeager, pria feminin itu mencibir, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, ayo, kita sedang terburu-buru. Kirim mereka dalam perjalanan. Saat suara pria feminin itu jatuh, hampir 100 pria perlahan menarik pedang panjang negara pulau di pinggang mereka. Mereka mendekat dalam langkah-langkah kecil, dan setiap kali mereka mengambil langkah, mereka akan mengumpulkan energi dan berkonsentrasi, seolah-olah mereka siap untuk menebas Harvey York sampai mati setiap saat. Adapun pria feminin, ia menemukan kipas lipat baja dari suatu tempat. Dia menyipitkan mata ke depan, dan sesekali membuka kipas, dan bunga api beterbangan. Seluruh halaman menjadi sangat sunyi, dan bahkan bunga yang ditanam dengan hati-hati oleh Marisol Yeager langsung layu dalam suasana yang membosankan ini. Napas ke segala arah tampaknya berkali-kali lebih dingin, dan tidak ada suara, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jarumnya jatuh. Mata terjalin, dan lapisan niat membunuh menyebar, tampaknya hanya niat membunuh murni dapat membuat seseorang mati 1000 kali, 10.000 kali. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini, tetapi menatap Marisol Yeager dan berkata sambil tersenyum, Marisol, apakah kamu masih ingat, kitab perubahan, yang kuberikan padamu, rumus kata penjara. Marisol Yeager tidak mengerti mengapa Harvey York mengatakan ini saat ini, tetapi dia mengangguk dan berkata, tentu saja, ingat bahwa orang-orang di penjara adalah tahanan, dan kata-kata para tahanan adalah tentang terjebak. Dalam Book of Changes, salah satu cara yang digunakan oleh ahli Feng Shui dari formula kata penjara untuk menyelamatkan hidupnya. Harvey York mengangguk ringan, terus mengambil penanya sendiri,
menulis kata-kata, marah bergegas ke mahkota, dan kemudian tersenyum sedikit. Sebelum saya selesai menulis lagu ini, Men Jianghong, jika Anda dapat menjebak limbah ini, bahkan jika itu adalah si. Arti sebenarnya dari kata-kata tahanan 3 poin telah diperoleh. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan pria feminin itu, tetapi terus menulis. Hanya mata Marisol Yeager yang bersinar. Pada saat ini, dia mengeluarkan kompas Feng Shui yang dia bawa dan meletakkannya di tangannya, dan kemudian menyelipkan tangan kanannya, dan kertas kuning dan cinnabar muncul. Melihat adegan ini, pria feminin itu mencibir dan berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Feng Shui, dia masih berpura-pura menjadi hantu saat ini, tetapi itu tidak masuk akal. Setiap kekuatan aneh adalah macan kertas. Unggul. Mengikuti perintah pria feminin itu, hampir 100 pria dari negara kepulauan itu mencabut pisau panjang mereka dari sarungnya dan meraung. Tamparan, pada saat ini, cinnabar di tangan Marisol Yeager menekan kompas, dan kemudian dia sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, posisi dan, posisi kun, posisi sok, buka. Seperti suara itu jatuh, kertas kuning di tangannya terbakar, berubah menjadi asap hitam dan menyebar. Wosha Euro, tanaman merambat di tanah tiba-tiba menegang saat ini, dan langsung melilit pergelangan kaki penduduk pulau itu. Beberapa penduduk pulau yang tidak bisa bereaksi dengan cepat jatuh ke tanah dan terjerat oleh tanaman merambat. Feng Shui mundur musuh, yang sangat misterius. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4818 adegan ini membuat pria feminin itu sedikit mengernyit, dan kemudian dia dengan tegas berkata, itu hanya tipuan para penyihir, jangan takut, ayo. Jika kamu membunuh nama keluarga York, mereka akan habis. Saat suaranya jatuh, beberapa pria pulau mengertakkan gigi dan melompat. Marisol Yeager sedikit mengernyit, dan saat berikutnya dia menjentikkan jarinya, dan cinnabar itu terbang. Boom, bubuk fosfor putih langsung terbakar di udara, dan penduduk pulau yang membantai hanya merasa merah di depan mata mereka, dan saat berikutnya mereka dibutakan. Sebelum yang lain bisa bereaksi, Marisol Yeager sudah berada di hatinya, dan dengan lambaian cinnabar di tangannya, dinding api muncul dari udara tipis. Apa, lebih dari selusin penduduk pulau ditutupi oleh dinding api, dan mereka semua berteriak dan berguling-guling di tanah untuk memadamkan api. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lapangan sudah berantakan. Boom, melihat jimat kuning jatuh ke wajahnya, wajah pria feminin itu berubah liar dalam sekejap. Dia langsung jatuh ke tanah dan berguling kembali. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa dia malu seperti yang dia inginkan. Awalnya ada banyak pembunuh negara pulau, tetapi hanya beberapa lusin orang yang tersisa dalam sekejap. Pria feminin itu bangkit dengan cemas, menggertakkan giginya dan berkata, bajingan, kapan kamu menyiapkan taktik kejam ini? Kamu sama sekali tidak memperhatikan aturan sungai dan danau. Aturan sungai dan danau. Harvey York sedikit tersenyum, kapan Anda perlu mengajarkan aturan sungai dan danau ketika berurusan dengan beberapa penduduk pulau? Terlebih lagi, ini bukan pengaturan, tetapi sesuatu yang harus ada di halaman fisikawan Feng Shui. Aku juga tidak berencana menjebakmu, aku hanya tiba-tiba ingin menguji murid dan cucuku. Kamu telah menggunakan dirimu sebagai mata pelajaran ujian dan buku teks, siapa yang bisa disalahkan? Setelah selesai berbicara, Harvey York tersenyum ringan pada Marisol Yeager, dan berkata, iya, tidak terjebak oleh satu kata pun dari penjara, tetapi berdasarkan situasi di tempat kejadian, sudah ada generasi ahli Feng Shui. Dengan kata lain, di zaman kuno, Anda sudah bisa menjadi guru. Marisol Yeager dipuji oleh Harvey York, dan dia segera memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Keterampilan Feng Shui Harvey York begitu kuat, dia mengetahuinya dengan baik, dan bisa mendapatkan pujian Harvey York menunjukkan bahwa keterampilan Feng Shui-nya telah memasuki aula. Saat ini, wajah pria feminin itu jelek, dan dia berbisik, York, kamu tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertarung dengan kami secara terbuka dan jujur. Pahlawan seperti apa yang kamu anggap sebagai pahlawan dengan menggunakan metode sembarangan ini? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, Anda hampir 100 orang menyerang dan membunuh saya dengan niat membunuh, dan sekarang Anda memiliki wajah untuk berbicara kepada saya tentang menjadi jujur dan heroik. Aku melihat ketidakberdayaan kalian penduduk pulau hari ini. Aku tidak bisa tidak bertanya, apakah kalian penduduk pulau selalu begitu tak tahu malu? Lagi pula, saya tidak mengambil gambar apapun, mengapa saya malu untuk mengatakannya? York, karena kamu tidak mengikuti aturan sungai dan danau, maka jangan salahkan kami karena tidak mengikuti aturan sungai dan danau. Pria feminin itu menyeringai. Saya awalnya ingin menggunakan pedang panjang negara pulau untuk mengirim Anda di jalan untuk memberitahu Anda kekuatan seni bela diri negara pulau. Karena kamu tidak tahu bagaimana menjadi manusia, maafkan aku hanya bisa memberitahumu bahwa kami benar-benar mampu. Aku ingin melihat, bagaimana kamu masih berpura-pura menjadi hantu. Suara itu jatuh, dan pria feminin itu mengeluarkan senjata berburu secara langsung, menarik asuransi, dan tampak sombong. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan.
Bab 4819 penduduk pulau lainnya juga mengeluarkan senjata berburu satu persatu, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi suram. Jelas, penduduk pulau ini tidak ingin menggunakan senjata api kecuali diperlukan. Tapi sekarang bajingan bermarga York itu ingin bunuh diri, mereka tidak keberatan langsung meledakkan bajingan ini menjadi sampah. Pergi. Pria feminin itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong sekarang, tetapi melambaikan tangannya dan memberi perintah yang kuat. Betapa arogan dan arogan ekspresi itu. Syah, pada saat ini, ada embusan angin dari luar halaman. Dengan suara angin yang pecah, satu hanya muncul di tenggorokan, hati, dan tempat lain dari penduduk pulau itu. Mereka semua merosot ke tanah dengan ekspresi keengganan. Beberapa penduduk pulau masih memiliki satu napas tersisa, tetapi pada saat ini mereka hanya bisa berjuang tanpa daya. Semua hancur. Hanya butuh 1 menit untuk datang ke Jifutang, tetapi para pembunuh pulau yang dibawa oleh pria feminin semuanya hancur. Pada saat ini, bahkan kelopak mata pria feminin itu berkedut liar, dan dia tanpa sadar menoleh, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Saya melihat itu, saya tidak tahu kapan, puluhan sosok muncul di dinding Taman Jifutang. Pemimpinnya adalah seorang wanita dingin dan arogan yang terlihat baru berusia 27 atau 18 tahun. Tidak hanya dia tinggi dan wajahnya halus, tetapi yang paling penting, ada penghinaan bagi orang-orang biasa di matanya, seolah-olah dia adalah Raja Surga, dia harus tak terkalahkan. Di sampingnya, ada banyak pria dan wanita, semuanya seperti dia, mengenakan jubah seni bela diri, dengan kata, terima kasih, tersulam di dada mereka. Mereka sangat kuat pada pandangan pertama, semuanya adalah master. Harvey York sedikit mengernyit, meskipun dia mengingatnya, Alexa Joyner mengirim Fernanda Joyner, rekan yang dikultivasikan keluarga Joyner di desa Tianmen di barat daya, kepadanya untuk memancing. Jelas, yang ini Fernanda Joyner. Wajah pria feminin itu jelek, dan dia berkata perlahan pada saat ini, siapa kamu? Mengintervensi masalah ini, apakah kamu tahu konsekuensinya? Pada saat ini, Fernanda Joyner memandang pria feminin dengan ekspresi dingin, dan berkata dengan tatapan jijik, di depan saya, Fernanda Joyner, tidak ada yang memenuhi syarat untuk melompat dan menjadi sombong. Harvey York, aku dijamin hari ini. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mendapat masalah denganku, Fernanda Joyner. Jika kamu tidak bisa bergaul denganku Fernanda Joyner, kamu tidak bisa bergaul dengan keluarga penggabung Jinling, dan kamu tidak bisa bergaul dengan desa Tianmen Barat Daya. Setelah mengatakan itu, Fernanda Joyner melambaikan tangannya dan melompat ke halaman yang megah bersama seorang pria. Kemudian, dengan tangan di punggungnya, dia melangkah maju, saya tidak peduli siapa Anda atau latar belakang apa yang Anda miliki. Sekarang aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Kamu siap untuk berlutut sendiri? Atau biarkan aku memukulmu sampai berlutut? Fernanda Joyner. Apakah Anda Fernanda Joyner dari Jinling Joyner Family? Fernanda Joyner yang dikirim ke desa Tianmen Barat Daya. Pada saat ini, ekspresi pria feminin itu sedikit berubah. Sebagai orang kepercayaan Fernando Weiner, dia secara alami mengenal keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi dengan sangat baik. Meskipun Fernanda Joyner adalah pekerja sampingan dari keluarga Joyner, bakatnya dalam seni bela diri sangat mengagumkan, dan ia dikirim ke desa Tianmen Barat Daya untuk berlatih di usia muda. Dan dia juga membawa sekelompok arogansi seni bela diri keluarga Joyner, dapat dikatakan bahwa mereka adalah kartu truf keluarga Joyner. Tanpa diduga, sekarang tangan ini benar-benar digunakan untuk melindungi nama keluarga York. Karena kamu tahu siapa aku, maka kamu harus mengerti bahwa di depanku, Fernanda Joyner, hanya ada satu cara bagimu untuk berlutut. Berjuang tidak ada gunanya. Fernanda Joyner yang arogan membawa tangannya di punggungnya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4820 saat berbicara, tatapan menghina Fernanda Joyner jatuh pada Harvey York dan Marisol Yeager. Meskipun Harvey York dan Marisol Yeager baru saja menggunakan cara kelas 3 untuk berurusan dengan banyak penduduk pulau. Tapi di mata seorang master seperti Fernanda Joyner, ini tidak bisa di atas meja sama sekali, oke. Tuan yang sebenarnya adalah menghancurkan musuh dengan kekuatan mutlak. Bagaimanapun, konspirasi dan trik apapun adalah sampah di hadapan kekuatan sejati. Sejak Harvey York memainkan metode licik ini, dia sudah jatuh ke posisi yang lebih rendah. Karena itu, bibir tipis Fernanda Joyner sedikit berkedut, sehingga maknanya cukup jelas. Artinya, jika Alexa Joyner tidak berbicara, Harvey York tidak akan memiliki kualifikasi untuk dilindungi olehnya. Melihat wajah Fernanda Joyner yang berbicara, Harvey York tidak terlalu peduli. Lagi pula, Alexa Joyner juga mengatakan bahwa ini adalah umpan. Umpan memiliki gaya seperti itu, tetapi itu adalah hal yang baik. Pada saat yang sama, Harvey York menatap atap rumahnya dengan penuh minat, dan ada aura pembunuh samar yang menyebar dari arah itu. Meski tersembunyi dengan baik, tetap saja tidak bisa lepas dari persepsi Harvey York. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus mengambil kuasnya sendiri. Dan Marisol Yeager, yang bereaksi, bergegas untuk menggiling tinta untuk Harvey York.
Adegan ini membuat wajah pria feminin itu semakin jelek, dan dia merasakan semacam penghinaan dan pengabaian. Pada saat ini, dia perlahan membuka asuransi senjata berburu di tangannya, dan mendengus dingin, Fernanda Jonier, kamu sangat kuat, aku akui. Tapi kamu lupa sepatah kata pun. Lebih dari 7 langkah, senjata api cepat. Dalam 7 langkah, senjata api cepat dan akurat. Bunuh kamu, aku akan tampar. Sebelum pria feminin itu selesai berbicara, dia melihat Fernanda Jonier bergerak dan muncul tepat di depannya, lalu sebuah siku mengenai jantung pria feminin itu. Senjata api di tangan pria feminin itu langsung terlepas, dan seluruh orang itu terbang seperti anjing mati, dan kemudian menabrak meja kopi marmer di halaman. Dalam sekejap, meja kopi pecah. Pria kewanitaan itu memiliki beberapa tulang rusuk yang patah, dan seluruh tubuhnya berkedut dan berjuang kesakitan. Harvey York mengangkat kepalanya dan meliriknya, dan berkata dengan ringan, aku akan membuat orang itu kehilangan uang sebentar lagi, meja kopi marmerku sangat mahal. Ya, Marisol Yeager mengangguk sedikit. Fernanda Jonier melirik Harvey York setelah mendengar kata-kata itu, dan hanya bisa mengatakan bahwa Udik adalah Udik. Saya tidak tahu mengapa Nona Joyner membiarkan dirinya melindungi Udik seperti itu. Baru saja masuk ke mata uang. Meskipun dia terlihat menghina, Fernanda Jonier memikirkan tanggung jawabnya, jadi dia melangkah maju dan menginjak hati pria feminin itu, dan berkata dengan dingin, oke, selama kamu memiliki keterampilan ini, itu hampir cukup. Sementara aku dalam suasana hati yang baik sekarang dan tidak membunuhmu, cepatlah dan berlutut. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk berlutut untuk sementara waktu. Kamu sampah, dan Fernando Weiner juga sampah. Biarkan sia-sia seperti kamu keluar untuk melakukan bisnis, kamu benar-benar sekelompok ember beras. Karena itu, Fernanda Jonier melirik Harvey York dengan sengaja. Tampaknya di matanya, Harvey York juga sia-sia. Dan limbah itu tidak memenuhi syarat baginya untuk melindungi Nona Joyner. Dia menatap Harvey York dengan arogansi yang tak terkatakan di matanya, seperti katak yang melihat ke tanah oleh seekor naga. Jangan sengaja, tapi itu sudah menghina sampai ekstrim. Di hati Fernanda Jonier, apa itu Harvey York? Apa itu Edwani Yorkie selain Harvey York? Jika dia kembali beberapa hari sebelumnya, pertarungan cincin akan menjadi 10. Apakah giliran Anda untuk mendapatkan pakaian Harvey York? Jelas, di mata Fernanda Jonier, Harvey York dan Edwani Yorkie mencuri perhatiannya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4821 memikirkan hal ini, Fernanda Jonier semakin merasa bahwa dia harus tampil baik. Tunjukkan nilai mengejutkan Anda di depan Alexa Joyner. Bagaimanapun, dia adalah kembalinya raja. Retak, memikirkan hal ini, Fernanda Jonier berhenti berbicara omong kosong, tetapi menginjak kaki pria feminin itu dan mencibir, Weiner Group, jika mereka benar-benar memiliki kemampuan, 6 tahun yang lalu, mereka tidak akan melarikan diri. 6 tahun telah berlalu, dan itu masih sia-sia. Beri saya pesan untuk Fernando Weiner dan biarkan dia mencuci lehernya. Ketika aku dalam suasana hati yang baik, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya kepada wanita tertuaku sebagai hiasan. Setelah mengatakan itu, Fernanda Jonier berbalik dan langsung menendang pria feminin itu keluar dari pintu. Adegan ini bisa disebut arogan dan mendominasi. Pada saat yang sama, dia juga menatap Harvey York dengan ekspresi bangga, orang kecil sepertimu, jangan memikirkan ekspresi arogan seperti itu dalam hidupmu. Ternyata orang-orang negara khas saat ini tidak memiliki pengetahuan diri sedikit pun. Saya belajar sedikit kungfu kucing berkaki 3, dan saya pikir saya tak terkalahkan di dunia. Tidak heran, semua orang mengatakan bahwa orang sakit di timur jauh berasal dari negara H. Pada saat ini, suara menghina keluar. Saat berikutnya, saya mendengar klik di genteng, dan kemudian sesosok muncul dalam sekejap. Pihak lain memegang pisau panjang negara pulau di tangannya, dan pisau itu jatuh dengan satu pisau, seperti pisau tertiup angin, tetapi tampaknya berbeda. Ketika pisau seperti itu jatuh, itu seperti kilatan petir di langit. Menyilaukan, dan tidak responsif. Fernanda Jonier, seorang master yang memproklamirkan diri, memiliki ketakutan yang tak terkatakan di dalam hatinya, tetapi kesombongan di hatinya membuatnya tidak mau mundur pada saat ini. Dia membalik tangan kanannya, duri emei ditambahkan di tangannya, dan kemudian menyapu ke depan dengan ganas. Cong, suara simfoni emas dan besi keluar. Pada saat berikutnya, di mata semua orang yang luar biasa, mereka mendengar pop Fernanda Jonier, yang baru saja kembali ke atas, terbang keluar dan bertabrakan langsung di bebatuan. Dengan suara, wow, seteguk darah menyembur keluar, sangat malu. Sebelum dia bisa berjuang untuk bergerak, dia melihat seorang penduduk pulau telah muncul di depannya. Pisau panjang pulau yang tajam itu menyentuh alis Fernanda Jonier. Penduduk pulau tampak menghina dan membunuh. Adegan ini mengejutkan pria feminin yang terbang keluar dari halaman, dan ketika dia melihat wajah penduduk pulau ini, dia langsung menjadi bersemangat, dan berkata untuk menyenangkan, Tuan Kubotaru. Apa itu kamu? Salah satu dari 6 sekolah utama negara pulau, Master Gaya Unta Abi, Pak Kubotaro. Aku penggemarmu. Kamu harus menghukum orang buta ini dengan baik.
Dia benar-benar berani bergaul dengan Tuan Muda Weiner. Tidak terlalu berlebihan untuk membiarkannya mati 100 kali. Dan ketika mereka mendengar nama Kubotaru, semua pembunuh pulau di lapangan semuanya panik, jelas berpikir bahwa mereka ditakdirkan untuk kembali. Ketika Fernanda Jonir mendengar nama ini, wajahnya penuh ketakutan. Jelas, dia tahu apa yang diwakili oleh nama itu, dan seberapa kuat pemilik nama ini sebenarnya. Itulah keberadaan yang tidak bisa ditolak oleh Fernanda Jonir. Di lapangan, hanya Harvey York yang mengangkat kepalanya sedikit dan mengerutkan kening pada pria pulau yang sombong dan mendominasi ini. Nama ini terlalu umum, saya tidak punya kesan, sepertinya itu bukan orang besar. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4822, bodoh. Orang sakit dari timur jauh itu rentan. Kubotaru berkata dengan acuh tak acuh, tidak hanya memukul wajah Fernanda Jonir, tetapi juga memukul wajah semua orang Country H. Pada saat yang sama, pada saat ini, wajah Kubotaru akhirnya membuat semua orang melihat dengan jelas. Tingginya tidak tinggi, paling hanya sekitar 1,7 meter. Tetapi seluruh orang memiliki aura dingin. Jika bukan karena kumis di bibirnya, yang agak lucu, dia pasti memiliki temperamen master dari segala penjuru. Orang-orang seperti itu tidak hanya percaya diri, tetapi juga sangat sombong. Jika bukan karena pria feminin dan yang lainnya yang benar-benar dirugikan, dia tidak akan pernah bergerak. Harvey York menulis kata terakhir di tangannya secara acak, lalu mengangkat kepalanya dan melirik Kubotaru lagi. Penguasa negara pulau ini memang memiliki pengaruh tertentu, tetapi sayangnya, di matanya sendiri, tidak ada seorang pun dari negara pulau yang ada di meja. Bahkan Juggernaut dari keluarga Miyamoto saat itu ditampar sendiri. Hanya Kubotaro, apa itu? Ayo bersama. Melihat kekalahan Fernanda Jonir, pada saat ini, anggota keluarga penggabung yang juga berasal dari desa Tianmen di barat daya semuanya marah. Lagi pula, kembalinya mereka sebagai raja kali ini adalah untuk menunjukkan kekuatan dan nilai tempur mutlak mereka, bagaimana mereka bisa kalah seperti ini. Detik berikutnya, lebih dari selusin yang disebut Master kuat meraung pada saat yang sama. Hanya saja sebelum mereka bisa mendekat, Kubotaru yang meremehkan melambaikan tangan kirinya dengan santai, dan melihat sebilah aura muncul. Tertawa, anggota keluarga penggabung ini semua terkejut, pergelangan tangan mereka sakit, garis merah samar muncul di pergelangan tangan mereka, dan semua senjata di tangan mereka jatuh ke tanah. Adegan seperti itu secara langsung mengejutkan yang disebut master dari keluarga Joiner ini. Dalam kognisi mereka, hanya satu generasi prajurit puncak yang dapat mencapai langkah ini. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mereka mundur ketakutan, dan orang lain jatuh ke tanah, gemetar dan kehilangan muka. Desa Tianmen Barat Daya. Tuan seni bela diri keluarga Joiner. Kubotaru menunjukkan senyum setengah tersenyum di wajahnya, dan kemudian meludah di depan Fernanda Jonir. Sampah. Jilat benda ini sampai bersih, dan aku tidak akan membunuhmu. Kalimat ini tidak lagi sesederhana menghina provokasi, bahkan lebih menghina. Jelas, bagi Kubotaro, kali ini dia datang untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya, bukan untuk membunuh. Apa yang ingin dia lakukan adalah membunuh hati. Bukan hanya untuk membunuh hati Harvey York, hati Alexa Joiner, dan hati Jinling. Dia bahkan siap membunuh seluruh hati Country H. Dia ingin memberitahu semua orang negara H bahwa Abi Wolyu, yang menyinggung salah satu dari 6 sekolah besar di negara pulau, ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik. Wajah Fernanda Jonir sangat langka dalam sekejap, biru dan putih, dan melihat air liur di tanah, kelopak matanya terus berdetak. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Fernanda Jonir, yang selalu dimanjakan, dikenal sebagai master, dan disebut-sebut kemanapun dia pergi. Dasar bajingan. Saya akan membunuh kamu. Aku harus membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Membuatmu menyesal mengatakan itu. Pada saat ini, Fernanda Jonir, yang baru saja bangun, marah. Dia menjentikkan tangan kirinya, kali ini dengan belati kecil di tangannya, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia dekat dengan tubuhnya. Jelas, dia akan menjadi pendek dan berisiko. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4823, bodoh. Melihat adegan ini, wajah Kubotaro penuh dengan sarkasme. Jelas, pertempuran antara binatang buas seperti Fernanda Jonir seperti lelucon besar di matanya. Jika Anda mengandalkan napas kemarahan dan keberanian di hati Anda berpikir bahwa Anda dapat mengubah nasib Anda melawan langit dan mengalahkan lawan Anda. Kalau begitu saya hanya bisa mengatakan bahwa Fernanda Jonir terlalu naif. Naif sampai konyol. Detik berikutnya, Kubotaro tidak repot-repot bergerak, tetapi berdiri di sana, pedang panjang negara pulau di tangannya tiba-tiba jatuh ke depan. Yan kembali. Langkah pamungkas Abi Tuolyu, Yan Hui. Pria feminin yang terbaring di tanah berbicara dengan penuh semangat, dan dia mungkin tidak akan terlalu bersemangat ketika melihat ayahnya hidup kembali. Cong, pisau panjang negara pulau dengan garis terlipat itu langsung jatuh ke belati Fernanda Jonir. Belati yang ditempa dari stainless steel langsung berubah menjadi potongan-potongan dengan suara klik. Detik berikutnya, cahaya pedang masih bersiul dan jatuh ke wajah Fernanda Jonir.
Wajah Fernanda Jonir sangat jelek, bahkan jika hatinya penuh dengan kengganan, dia hanya bisa berguling dan merangkak ke belakang pada saat ini. Hanya saja kekuatan Fernanda Jonir ada di sana, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lebih cepat dari pisau Kubotaru. Saat Fernanda Jonir mundur, kulit tenggorokannya langsung terbelah, memperlihatkan luka berwarna merah darah. Sedikit saja, trakeanya akan langsung terpotong, dan aortanya akan langsung menyemburkan darah. Namun meski begitu, darah masih menyembur keluar. Fernanda Jonir menutupi lehernya dengan ketakutan, dan ekspresi wajahnya tak terlukiskan. Lagi pula, hanya mereka yang telah melewati gerbang neraka yang dapat memahami manfaat hidup. Semoga berhasil. Hanya saja keberuntungan tidak akan bertahan lama. Kubotaru melihat pemandangan ini dengan rasa jijik di wajahnya. Orang-orang negara Ha berani memamerkan kekuatan mereka di depannya bahkan dengan keterampilan kecil ini, mereka sama sekali tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Pada saat ini, dia terlalu malas untuk menggerakkan pisau. Karena dia merasa Fernanda Jonir tidak lagi memenuhi syarat untuk membiarkannya pindah. Dia hanya melangkah maju, dan kemudian mendarat di depan wajah Fernanda Jonir. Meskipun tendangan ini tidak sekuat dan menakutkan seperti pisau yang barusan, itu masih sangat kuat. Fernanda Jonir dalam kondisi lemah saat ini, dan dia bahkan tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa secara tidak sadar menyilangkan tangannya untuk memblokir pukulan itu. Engah, dengan satu pukulan, Fernanda Jonir bergoyang, dan seteguk darah menyembur keluar. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, bersandar di bebatuan, dan merasa bahwa semua tulang di tubuhnya mati rasa, seolah-olah akan patah. Pada saat ini, Fernanda Jonir menatap mata Kubotaru, penuh ketakutan dan doa. Dia tahu betul bahwa dalam situasi ini, jika Kubotaru ingin bunuh diri, itu hanya dalam hitungan menit. Pada saat ini, Fernanda Jonir hanya memiliki kesedihan di hatinya. Kali ini, dia meninggalkan gerbang gunung, berpikir bahwa dia akan kembali sebagai raja, dan ketika dia kembali ke Jinling, dia akan menunjukkan keahliannya dan menekan kuartet. Tapi aku tidak bisa memikirkannya, aku akan mati sebelum aku berhasil magang. Belum lagi penindasan kuartet, bahkan tugas pertama yang diberikan kepadanya oleh wanita tertuanya tidak dapat diselesaikan, dan dia benar-benar memalukan. Memikirkan hal ini, Fernanda Jonir tertawa terbahak-bahak, dan dengan tegas bersiap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan duri email lagi, dan berkata dengan sedih, "Kamu bajingan bermarga York, demi wanita tertua, keluar dari sini. Aku akan menundamu selama beberapa menit." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4824 saat berbicara, Fernanda Jonir menggertakkan giginya untuk menahan napas terakhirnya, dan bergegas menuju posisi Kubotaru, tampaknya bersiap untuk bertarung di garis waktu terakhir Harvey York. Meskipun garis waktu ini, probabilitas tinggi tidak masuk akal. Tampar, Kubotaru melemparkan pedangnya dengan tatapan jijik, dan melemparkannya langsung ke wajah Fernanda Jonir, menyebabkan dia terbang keluar. Engah, sosok Fernanda Jonir berputar 360 derajat di udara, dan saat dia mendarat, dia menyemburkan darah lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangun, dan seluruh orang menggigil seperti anjing yang kalah. Pergilah. Kubotaru memandang Fernanda Jonir dengan acuh tak acuh. Di depanku, apalagi seseorang, bahkan seekor anjing pun tidak bisa berjalan. Anggota keluarga penggabung itu melihat pemandangan ini dengan keputusasaan di wajah mereka. Tanpa diduga, bahkan intersepsi Fernanda Jonir yang mengancam jiwa tidak ada artinya. Apakah kekuatan Kubotaru ini telah mencapai tingkat di luar imajinasi dunia? Generasi Raja Tentara, mungkinkah dia tak terkalahkan di dunia? Memikirkan hal ini, kelompok yang disebut jenius seni bela diri berbakat dari keluarga Joyner ini tidak memiliki apa-apa selain keputusasaan di wajah mereka. Jelas mereka tidak menyangka bahwa seni bela diri negara Ha yang mereka banggakan tidak sebanding dengan seni bela diri negara pulau. Pada saat ini, mereka bahkan memiliki perasaan runtuhnya kepercayaan. Penduduk pulau, terlalu kuat. Bajingan, kenapa kamu masih linglung? Apakah kamu tidak tahu bahwa untuk menyelamatkanmu, aku bahkan tidak ingin mati? Kamu tidak terlalu menghargai hidupmu, katakan padaku sebelumnya. Wanita tua itu tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Kamu akan mati sendiri. Ketika Fernanda Jonir melihat bahwa Harvey York belum berencana untuk pergi, dia membenci bahwa besi bukanlah baja. Lagi pula, jika Harvey York meninggal di sini, itu berarti Fernanda Jonir, yang telah kembali dari raja, telah sepenuhnya gagal dalam misinya. Harvey York mengabaikan Fernanda Jonir, tetapi meletakkan kuas di tangannya, memegang secangkir teh, dan berjalan keluar sambil minum, dengan senyum setengah tersenyum, apakah karena saya tidak menembak terlalu lama? Jadi, kalian orang-orang pulau lupa apa arti kata Harvey York. Tidak cukup ditampar di 2 kota di Hong Kong dan di ibu kota iblis, dan tidak cukup bagiku untuk menghancurkan salah satu dari 6 genre utama. Kamu masih berani tampil di depanku. Setelah mengatakan ini, Harvey York tersenyum sedikit. Kubotaru, kan? Berlututlah, aku tidak akan membunuhmu. Melihat bahwa Harvey York tidak melarikan diri sekarang,
tetapi berjalan ke Kubotaru dengan cara yang ceroboh, dan mengucapkan kata-kata tidak masuk akal ini, Fernanda Jonir sangat marah pada saat ini. York, bagaimana menurutmu? Apakah kamu kehilangan akal? Apakah kamu tidak tahu bahwa seseorang seperti Kubotaru jelas bukan sesuatu yang bisa kamu tangani? Begitu banyak dari kita yang tidak bisa mengalahkannya, dan kita bukan lawan. Apa gunanya kamu? Kamu sedang mencari kematian ketika kamu naik, oke. Pergi dari sini, kamu tidak ingin mati. Melihat Harvey York berpura-pura seperti ini, keluarga Joyner sangat marah hingga tangan dan kaki mereka dingin. Jika mereka tahu bahwa mereka akan melindungi kepura-puraan semacam ini, maka mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, seorang penguasa negara pulau seperti Kubotaro masih bisa menggunakan trik hebat aliran unta abi. Apakah orang seperti itu bisa dilawan oleh Harvey York? Cuma bercanda. Mordu. Hong Kong perjudian dua kota. Dunia bawah. Apakah kamu yang menghilangkan arus yin? Pupil mata Kubotaru mengecil, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4825 Harvey York mengangguk ringan, tanpa komitmen. Berhenti bercanda, oke. Siapa di antara kita di negara pulau yang tidak tahu bahwa orang-orang yang berjudi di Yaman dari Hong Kong lah yang menghapus kejahatan? Yang paling penting adalah, untuk menghilangkan arus yin, Hong Kong yang berjudi Yaman menyerang tanpa malu-malu di tengah malam. Aktifkan semua elit Dragon Guard. Perjudian Hong Kong, Yaman, membayar mahal untuk melakukan sesuatu, tetapi sekarang Anda menggunakannya sebagai kepura-puraan. Nak, siapa yang kamu takuti? Kau pikir aku takut? Kubotaru tampak meremehkan dan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Harvey York. Pada saat yang sama, dia berbalik menghadap Harvey York, auranya penuh, jelas bersiap untuk menakuti Harvey York secara langsung. Jika Harvey York begitu ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah, berlutut dan memohon belas kasihan, itu akan lebih baik. Dan Fernanda Jonir dan yang lainnya menggigil di bawah momentum terbuka penuh Kubotaro, dan mereka merasa seolah-olah menghadapi badai dahsyat. Jika bukan karena jejak harga diri terakhir yang mendukungnya, Fernanda Jonir dan rombongannya mungkin akan langsung berlutut dan bersujud. Jika kamu tidak percaya, aku akan membiarkanmu mempercayainya. Harvey York mengaitkan jarinya ke Kubotaro, ekspresinya datar. Jika tamparan tidak menerbangkanmu, anggap aku sebagai pecundang. Kata-kata ini membuat suasana di lapangan membanting. Dibandingkan dengan momentum penuh Kubotaro, kata-kata Harvey York lebih sok. Jika dikatakan bahwa Raja Kubotaro adalah raja, maka Harvey York saat ini adalah raja yang pantas. Harvey York, otakmu kebanjiran. Fernanda Jonir tampak tak percaya. Apakah sudah waktunya bagimu untuk berpura-pura? Bisakah kamu bangun? Jika kamu mati, apakah pengorbanan dan pengorbanan kita akan ada artinya? Anggota keluarga penggabung lainnya juga membenci besi yang tidak bisa menjadi baja. York, cepat dan pergi. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan Kubotaru? Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Kami akan bertarung sampai mati untuk memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan sepotong hati wanita tertua kita. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi meminum teh di tangannya dan membuang cangkir tehnya, lalu berkata dengan ringan, ayo, jangan buang waktuku. Aku baru saja membuat teh ini, berapa kali aku bisa membuatnya? Bagaimana Anda membayar untuk membuang teh saya yang enak? Kamu. Melihat bahwa Harvey York lebih dari sekadar berpura-pura, Fernanda Jonir benar-benar terdiam. Dia tidak ingin terus menonton saat ini, dia terus mendengarkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu bodoh. Mereka semua sekarat, dan mereka masih berpura-pura berada di sini. Inilah yang disebut relot. Bagaimanapun, seorang ahli Feng Shui, meskipun agak aneh dan aneh, bahkan jika dia bisa melakukan kungfu kucing berkaki 3. Tetapi jika dia ingin bergaul dengan penduduk pulau, apakah dia memiliki kualifikasi? Tidak. Anggota keluarga penggabung lainnya juga memiliki ekspresi putus asa dan sarkasme di wajah mereka. Jelas, semua orang berpikir bahwa Harvey York sudah selesai. Mati. Ayo, jangan buang waktuku. Harvey York melihat kembali teh yang dibawa Marisol Yeager, dan kemudian menatap Taro Kubo dengan ringan. Jika lebih lambat, secangkir teh ini tidak akan enak. Mengerti. Di mataku, kamu lebih penting daripada secangkir teh. Mendengar kata-kata Harvey York, Fernanda Jonir dan yang lainnya semua tertawa, pembohong yang pura-pura percaya. Tidakkah dia tahu bahwa semakin besar dia berpura-pura sekarang, semakin memalukan dia ketika dia kehilangan muka untuk sementara waktu. Yang paling penting, yang hilang bukan hanya wajahnya sendiri, tetapi seluruh wajah Jinling dan seluruh negara H. Benar-benar buta. Terima kasih sudah mampir di channel novel audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel novel audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.